Hari ini tanggal 31 Maret, hari yang normal, ya kan? Ya, memang, tapi tidak untuk besok. Tidak, karena besok hari April Mop. Orang jahil sepertiku menunggu sepanjang tahun untuk hari di mana aku bisa mengerjai orang-orang tanpa membuat mereka kesal padaku. Aku sudah merencanakan trikku selama berbulan-bulan. Dan ya ampun, ini akan seru sekali. Aku menoleh ke sahabatku Ayah dan dengan senyum licik kukatakan, "Kau tunggu saja sampai besok. Ide kejahilanku akan melegenda." Kukira Ayah ingin tahu lebih jauh, tetapi ternyata tidak. Dia hanya meniup poni di wajahnya lalu menghela napas. "Fleur, kenapa kau tak lewatkan saja tahun ini? Lihat kenyataan, tak ada seorang pun yang menganggap kejahilanmu lucu. Cuma bikin tak nyaman dan mengganggu." "Apa? Tidak, itu tidak benar. Orang-orang suka sekali leluconku." Aku melanjutkan, "Kau ingat lelucon pensilmu ke Luna tahun lalu?" Aku mengangguk dan mendengus. Bagaimana mungkin aku lupa lelucon itu? Itu sangat lucu. Kubelah pensil Luna menjadi dua, mengisi pegangan pensilnya dengan tinta, lalu menempelkannya lagi seperti baru. Dan voila, ledakan tinta saat tes berlangsung yang kalau tidak pasti membosankan. Luna menangis terus karena dia gagal pada tes biologinya dan dia harus mengulangnya. Aku mengangkat bahu. Memang secara teknis itu benar, tapi tetap saja lucu. Dan pada waktu kau menukar musik pengiring tim pemandu sorak dengan heavy metal, lalu membuat mereka tampak bodoh pada pertandingan basket, dia merengut padaku. Ya ampun, berhenti jadi nggak asik. Aku membuat pengalaman SMA semua orang jadi berkesan. Jujur saja, kalau tak begitu, tak akan ada yang ingat tes membosankan dan pertandingan basket yang menjemukan. Aku terlalu sibuk bicara, sampai tak menyadari ada bola melesat ke udara hingga menghantam tepat ke kepalaku. Aduh, dunia jadi gelap dan aku pingsan. Kubuka mataku melihat Ayah dan beberapa anak melongo melihatku. Kemudian guruku bergegas datang dan membubarkan mereka. "Fleur, apa kau tak apa?" Beliau dan Ayah membantuku duduk tegak. Lalu sembari mengusap kepalaku, aku menjawab, "Ya, aku baik-baik saja, tapi aku merasa agak pusing." Guruku menganggap lebih baik aku pulang lebih awal. Jadi beliau menyuruh Ayah mengantarku kembali pulang. Aku sangat lelah, tapi tidur saat ada kemungkinan aku mengalami gegar otak adalah ide buruk. Jadi aku bersantai dan menonton film di kamarku sampai ibu pulang kerja. Oke, jadi kepalaku sakit dan ruangan rasanya masih berputar. Tapi tak mungkin aku biarkan insiden kecil ini mengacaukan hari besarku. Aku punya rencana untuk dijalankan, jadi ku ambil buku catatanku dan mengecek semua ide jahilku dan daftar pelengkapan. Keesokan harinya, aku bangun pagi-pagi sekali dan hore, pusingku sudah berhenti. Wah, hari ini saatnya. Mari kita mulai mengerjai. Ku minta Ayah menemuiku lebih awal supaya aku punya waktu menyiapkan leluconku. Tapi yang membuatku kesal, dia muncul di waktu seperti biasa. Aku segera mendatanginya dan menepuk jam tanganku. "Kau kira jam berapa sekarang?" "Sekarang aku akan ketinggalan jadwal." Dia memberiku pandangan bingung. "Untuk apa? Ini bukan 1 April lagi. Hari ini tanggal 2. Kau kemarin tak masuk karena benturan di kepalamu, ingat?" "Apa? Kau bicara apa?" "Lihat, ini tertulis hari ini 1 April. Aku melambaikan ponselku di depan wajahnya. "Kalau begitu kalendermu salah. Coba periksa kalendermu." "Sekarang, ayo berangkat." Dia berjalan pergi. "Tak mungkin. Jangan kau kira bisa membodohiku." Aku mengatakannya sambil berusaha mengejarnya. Segera setelah sampai sekolah, aku bergabung dengan teman-temanku di kantin untuk sarapan. Lalu Kelly menatapku dan berkata, "Bagaimana kepalamu?" Kukatakan kepalaku baik-baik saja dan memberikannya Oreo. Kalian tahu tidak? Dia memakannya tanpa ragu. Tapi setelah satu gigitan, dia muntahkan itu ke tangannya. "Ew, apa itu? Yak." Aku menertawakannya dan berkata, "Haha, itu sandwich pasta gigi diapit biskuit Oreo." "Oke, aku minta maaf. Minum ini." Kemudian aku memberikan padanya sebotol cola. Dia menenggak seteguk penuh, kemudian segera memuntahkannya. "Hei, ini sangat menjijikkan." Kemudian dia lari ke kamar mandi untuk membersihkan mulutnya. Ya, kutuang kecap ke dalam botol itu. Aku mengikutinya ke kamar mandi untuk memeriksanya dan mendapatinya membilas mulutnya di bawah keran. Saat dia selesai, dia merenggut padaku dan berkata, "Fleur, ini tidak lucu. Kukira kau hanya lakukan lelucon bodoh ini pada 1 April. Sekarang aku harus tahan dengan napas bau kecap sepanjang hari." Aku memutar mataku lalu menyeringai. "Ya, betul kan hari ini tanggal 1 April?" "Bukan. Apa yang salah denganmu? Ini tanggal 2."
Lalu dia segera pergi. Tunggu, apa? Apa maksudnya sekarang tanggal 2? Tak mungkin. Bagaimanapun, mengingat aku sudah terlanjur di sini, kuputuskan sekalian saja melakukan leluconku yang lain. Ku keluarkan toples Nutellaku dan menuju salah satu bilik, dan menunggu sampai cewek lain masuk ke pintu sebelah. Aku bertanya padanya, "Hei, permisi kawan, apa kau ada tisu toilet di sana?" Dia bersikap baik dan menjawab, "Tentu." Kemudian dia memberikannya padaku. Dengan cepat ku oleskan Nutella ke tanganku dan mengusapkannya ke tangannya juga. Waduh! Ya ampun, dia menjerit sangat keras dan aku tak bisa menahan tertawa. Ih, apa-apaan ini? Jijik sekali, dasar kau aneh. Kemudian dia berlari keluar untuk membasuh tangannya. Aku melangkah keluar. Tenang sis, itu cuma lelucon Aprilmu. Cuma Nutella. Tapi dia balik mencibir. Kau gila. Dan sekarang sudah tanggal 2. Ya ampun, kau ini kenapa? Kemudian dia pergi. Oke, jadi ini aneh. Kenapa semua orang bertingkah seolah hari ini tanggal 2 April? Di perjalanan menuju kelas, aku mengecek kembali ponselku. Iya, tertulis tanggal 1 April. Oke, aku paham. Ini adalah upaya bodoh semua orang untuk membodohiku. Usaha bagus tapi sama sekali tidak berhasil. Karena ini kelas pertama, berarti sekarang waktunya kelas matematika. Aku mengambil tempat duduk di kelas dan menunggu, tapi... Loh? Kenapa Pak Simon, guru kimia yang masuk? Dia memberitahu kami untuk menyiapkan pelajaran berikutnya di lab. Hah, ada apa ini? Aku agak bingung. Itu jadwal untuk besok, ya kan? Kemudian beliau duduk di kursi tanpa curiga dan keluar bunyi kentut yang sangat keras. Aku tertawa terbahak-bahak. Aku tak percaya. Kulakukan ini tiap tahun, tapi mereka selalu tertipu. Tapi, tunggu dulu. Kenapa semuanya diam? Aku menoleh ke sekeliling dan menyadari aku satu-satunya yang tertawa. Oh, ayolah semua. Ini lucu. Tipe lelucon untuk Aprilmu. Pak Simmons mengangkat bantal kentut itu dan memberiku tatapan tajam. Fleur, aku tak mengharapkan perilaku seperti ini dari anak seusiamu. Terutama mengingat bahkan ini sudah bukan hari Aprilmu. Dan apa kalian bisa percaya? Semua teman sekelasku setuju dengannya. Tak mungkin. Semua orang sudah tak waras. Tidak, memang begitu. Aku tahu itu. Kalian semua bohong. Aku menjawab panik sebelum mengumpulkan semua barang-barangku dan berlari keluar kelas. Aku benar-benar butuh ruang untuk memikirkan ini semua. Ini semua sangat tak masuk akal. Aku tak mungkin bisa tidur seharian penuh. Ya kan? Atau bola itu mengenaiku sangat keras sampai aku kehilangan ingatanku? Aku ingat aku makan malam lalu terjaga hingga malam untuk merencanakan lelucon-leluconku. Dan aku tahu aku lelah, tapi tak mungkin. Mereka yang gila, bukan aku. Selanjutnya, waktunya ke lab. Aku orang terakhir yang masuk. Lalu aku duduk di bangkuku dan memulai eksperimen. Kurasa aku kurang fokus saat kutuang cairan kimianya ke gelas kimia. Dan boom! Hal berikutnya yang aku tahu, aku terselubungi sejenis serbuk hijau aneh. Tetap saja, tak ada satupun yang tertawa. Sebaliknya, mereka semua menatapku dan menanyakan apa aku tak apa. Kemudian Pak Simmons bertanya pada mereka semua, kenapa botol kimia ini ada di sini? Ini sebuah kesalahan. Karena malu aku lari ke kamar mandi untuk membersihkan wajahku. Ya ampun, aku kelihatan seperti The Grinch. Sulit sekali untuk menghapusnya. Kuharap aku tak terjebak dengan warna ini selamanya. Tapi apakah ini lelucon seseorang padaku? Tapi jika memang demikian, kenapa tak seorang pun tertawa? Aku pastinya akan menertawakan diriku kalau aku jadi mereka. Akhirnya, serbuk hijau itu perlahan pudar. Dan setelahnya aku kembali ke kelas. Di atas tas ranselku ada catatan terlipat dengan namaku tertulis di atasnya. Aku membukanya. Hai Plur, ada hal penting yang ingin kusampaikan padamu. Temui aku di aula setelah kelas. Devin, X. Jantungku langsung berdebar. Aku sudah naksir Devin selama ini. Tapi, aku paham. Ini pasti jebakan. Semua orang tahu aku suka padanya, jadi mereka lakukan semua ini untuk mempermalukanku. Devin pasti terlibat kali ini. Aku meliriknya dan dia tersenyum, lalu melambai manis padaku. Terserahlah, pastinya ini terlalu indah untuk jadi nyata. Cukup. Tak akan kubiarkan semua orang menertawakanku lagi. Jadi, saat aku mengikuti Devin ke aula, aku meneguk air tapi tetap menyimpannya dalam mulutku. Kemudian saat Devin berhenti jalan dan memalingkan wajah kepadaku, aku menyemprotkan air ke atas seperti seekor gajah.
lalu berkata, "Ha, kena kau. Aku tidak bodoh." Dia menyeka wajahnya dengan lengan bajunya, lalu menatap tepat ke arah mataku dan mengatakan, "Fleur, aku punya perasaan padamu. Aku menunggu sampai hari ini untuk mengatakan padamu. Karena aku tak ingin melakukannya kemarin di hari Aprilmu, karena kau mungkin akan mengira ini lelucon. Jadi kenapa kau lakukan itu padaku?" Aku menatapnya tak bisa berkata-kata. Menyoroti kata-kata yang kudengar yaitu, perasaan, kemarin, dan hari Aprilmu. Aku mulai pura-pura tertawa. Tapi kemudian semuanya jadi canggung karena wajah seriusnya tak berubah. "Kau bercanda kan?" Aku bergumam. Tapi dia tampak benar-benar kecewa. "Oh tidak, aku tak ingin mengecewakan Devin. Aku hanya bingung dengan hari dan... seolah aku benar-benar melewatkan hari Aprilmu. Sungguh mengecewakan." Aku sadar kejahilanku sudah terlalu jauh dan bagaimana itu bisa jadi melukai perasaannya. Jadi aku berseru, "Devin, aku minta maaf. Aku tak bermaksud begitu. Ini karena benturan itu. Aku mengigau. Aku minta maaf." Kemudian muncul keheningan yang canggung. Tiba-tiba, wajah sedih Devin berubah jadi nyengir. Dan dia mulai tertawa. Kemudian semua orang melompat keluar entah dari mana dan mulai menertawakanku juga. Aku berdiri di sana dengan raut muka tanpa ekspresi di wajahku. Kemudian ayah muncul dan berkata, "Kena kau." Jadi, ternyata sebenarnya hari itu adalah tanggal 1 April. Dan sebenarnya aku tak melewatkan satu hari pun. Tidak, ini adalah ide cerdik ayah agar semua orang bisa membalasku. Kemarin malam, dia membuat sebuah grup di Facebook dan memasukkan semua orang yang ada di kelas, termasuk para guru untuk merencanakan lelucon hari ini. Tidak, ini tidak mungkin. Aku ini si Ratu Jahil, bukan mereka. Kemudian ayah menghampiriku dan berkata, "Hey Fleur, coba tebak. Ini masih hari Aprilmu." Hal berikutnya yang aku tahu, aku meringis padanya. Lalu pura-pura kupukul lengannya dan mulai tertawa. Kurasa mereka sudah mengerjaiku dengan baik. Setelahnya, aku tak lanjutkan leluconku lagi. Aku sudah senang bisa beristirahat dengan tenang sepanjang hari. Kemudian, saat aku berjalan pulang, Devin menyusulku dan berkata, "Fleur, aku minta maaf. Tapi sebenarnya tak semuanya hari ini adalah lelucon." Aku tersenyum dan menatapnya. "Oh ya? Jadi, apa yang bukan lelucon?" Tapi dia hanya langsung memerah seperti tomat lalu bergegas pergi. Aku berdiri di sana tersipu saat melihatnya terburu pergi. Apa ini artinya Devin sungguhan menyukaiku? Menarik. Mungkin hari Aprilmu kali ini tak terlalu gagal? Scott, ku bilang ini sudah berakhir. Kamu ini terlalu kekanak-kanakan untukku. Dia menatapku dengan pandangan heran lalu berkata, "Hah? Apa? Sayang, kita ini hebat bersama." Aku memutar mataku. Aku baru sadar aku tak perlu bersama orang dengan mental kekanakan. Aku perlu seseorang yang dewasa dan... Terserah Linda. Cari aku jika kau berubah pikiran. Dia menggerutu, kemudian dipasangnya earphone-nya lalu berjalan pergi. Begini, di usia 15 aku ingin cowok yang cukup matang, bukan pecundang yang masih menganggap lelucon kentut itu lucu. Tolong. Teman-temanku Patty dan Louis setuju denganku. Aku jauh terlalu populer, cantik dan percaya diri untuk mengencani siapapun. Bagaimanapun, seperti keberuntungan, aku sedang berjalan di sepanjang koridor saat kulihat seseorang pria yang kelihatan tersesat tetapi sangat tampan ini. Kukibaskan rambutku, aku mendekatinya dengan suaraku yang paling ramah. "Hei, kamu baik-baik saja?" Kebingungan dia menjawab. "Ya, jalan mana yang menuju ke kantor kepala sekolah?" Aku hendak ke arah sana, jadi akan kutunjukkan padamu. Ini adalah kebohongan yang gamblang karena kelasku berada di arah sebaliknya, tapi dia tak tahu itu. Kemudian di hari itu aku berjalan menuju ke kelas fisika dengan Louis dan mematung seketika. Berdiri di depan kelas adalah pria tampan tadi. Ternyata dia adalah guru pengganti dan tertulis di papan tulis di belakangnya adalah namanya, Pak Helton. "Oh ya, ngomong-ngomong nama saya Colin." Dia tersenyum. Aku berbisik kepada Louis. Sepertinya kelas sains semakin memanas. Kemudian aku berjalan menuju ke tempat dudukku. Tak mungkin aku bisa berkonsentrasi pada materi densitas. Tidak dengan guru terseksi yang pernah ada berbagi ruang udara yang sama denganku. Aku perlu temukan cara untuk lebih mengenalnya dan menunjukkan padanya kalau aku tak seperti gadis lain seusiaku. Sebaliknya, aku jauh lebih dewasa dan percaya diri daripada mereka. Jadi di penghujung kelas aku berjalan menghampiri dan bertanya padanya apa dia akan membahas beberapa hal denganku.
Dengan senang hati dia setuju, jadi aku duduk di sebelahnya dan berhayal dalam aroma parfum kasturinya. Kelas fisika menjadi favoritku. Dengan kedua tangan di kepalaku, kuperhatikan dia berbicara di depan kelas. Dia melihatku memandangnya beberapa kali, tapi dia selalu dengan cepat berpaling. Tak apa, aku paham. Dia hanya sedang berusaha terlihat profesional. Kemudian suatu kali, dia mengajukan pertanyaan. Menurut Einstein, apakah cahaya itu parsial atau gelombang? Kuacungkan tanganku ke atas dan tersenyum lebar. Dia terlihat agak bingung. Linda? Aku mengerutkan bibir dan menatap lurus kepadanya. Warna kemeja itu sangat cocok dengan Anda, Pak. Warnanya menonjolkan mata Anda. Beberapa anak lain di kelas tertawa dan dia dengan canggung meraba kerah bajunya. Imut sekali. Kemudian dia terbatuk dan berkata, Linda, apa kau tahu jawabannya? Oh, apa tadi pertanyaannya? Aku menatapnya sambil melamun. Jujur saja, aku tak bisa ingat apapun setelahnya kecuali penampilannya yang sangat menawan. Kemudian suatu sore, Colin memintaku untuk tinggal setelah kelas. Berhasil, dia pasti sudah jatuh pada pesona Linda yang tak tertahankan ya kan? Malu-malu aku berdiri di depannya dan dengan nada serius dia berkata, Linda, apa semuanya baik-baik saja denganmu? Kau terlihat tak fokus akhir-akhir ini. Tidak, maaf, ini buruk. Dengan murung aku menatap ke arah kakiku dan menunggu beberapa detik sebelum melanjutkan. Keluargaku miskin sekali dan kehidupan rumahku mengerikan. Aku hanya bisa miliki barang-barang bagus karena temanku meminjamiku. Tatapannya melembut. Aku pura-pura mengusap air mata palsuku. Tolong jangan beritahu siapapun. Aku tak bisa mengatasi rasa malu. Cukup dengan memiliki Anda untuk diajak bicara. Aku tersenyum padanya. Ya, tentu. Dia memandangku dan dengan lembut berkata, kapanpun. Ya ampun, matanya sangat besar dan biru. Dan aku bisa tenggelam di dalamnya. Jelas dia juga menyukaiku. Dia hanya tak bisa lakukan apapun soal itu karena dia gugup. Karena dia adalah guruku dan lainnya. Tapi segera dia menyadari kalau aku dan dia memang ditakdirkan untuk bersama. Seperti Ariana Grande dan Delton Gomez. Aku terus tinggal setelah kelas selesai supaya aku bisa bicara ke Colin tentang kehidupan keluargaku yang mengerikan. Dia selalu mendengarkan dan memberitahuku itu akan baik-baik saja. Dia sangat baik dan sensitif. Kemudian suatu kali aku keluar dari kelas Colin lalu mendapati Scott di sana menungguku. Aku menyuruhnya pergi dan mulai berjalan tapi dia mengikutiku. Jadi apa kau tertarik dengan pria tua sekarang? Apa? Aku memelototinya. Iya, aku tak bodoh. Aku tahu kau suka Pak Helton. Kau harus bangun dari alam mimpi itu dan lihat kalau dia itu ada di level yang berbeda darimu. Marah dengan hal ini, kutatap matanya dengan ketus dan menjawab, Tidak, Scott. Kau itu yang ada di level yang berbeda dariku. Tepatnya sekitar 50 level ke bawah. Aku memberi tanda jempol ke bawah. Dia terlihat terluka saat berbalik dariku lalu mulai jalan pergi. Dia sudah menduganya. Aku berjalan keluar dan melihat Scott masih ada di sekitar, berbicara dengan Patty dan Louis. Mereka tak melihatku, jadi aku tak sengaja mendengar Scott mengatakan, dia tak lihat betapa tragisnya dia. Kau tahu dia itu keras kepala. Tentu saja Pak Helton tak menyukainya seperti itu. Aku pura-pura batuk dan mereka semua memandangku. Aku berkacak pinggang dan menatap ke mereka. Lihat, aku minta maaf Linda, kami semua khawatir tentangmu. Ya, fantasimu ini akan menyakitimu. Mereka tahu apa? Aku memutar mata. Sebagai informasi untuk kalian, Colin dan aku benar-benar pacaran. Malah, dia akan ajak aku keluar malam ini, jadi aku tak bisa nongkrong. Aku berjalan pergi ke arah sebaliknya, tahu pasti bagaimana wajah mereka akan bereaksi. Aku tahu Colin sebenarnya bukan pacarku. Belum, tapi aku tahu itu akan segera terjadi. Itu sudah suratan takdir. Keesokan harinya saat aku jalan ke sekolah, kuperhatikan anak-anak lain saling berbisik dan menunjuk ke arahku. Oke, aneh sekali. Mungkin ini karena baju baruku atau apa. Aku membelinya karena warnanya sangat cocok dengan warna mata Colin. Tapi semuanya jadi makin aneh di kelas fisika, karena segera saat Colin masuk semua orang mulai terkekeh. Colin tampak bingung dan berkata, Oke, apa saya lucu? Kemudian si Sally malu-malu bergumam, Pak, kami dengar kau punya pacar baru. Dia mengangkat satu alisnya. Ya, itu benar. Bagaimana kau bisa tahu? Dia tertawa gugup. Sebenarnya kemeja ini adalah hadiah darinya. Aku bisa merasakan seluruh mata di kelas mengarah kepadaku. Ya, kecuali Colin. Aku berusaha tetap tenang, tapi dalam hati aku sangat marah. Bagaimana bisa wanita lain mencuri lelakiku? Dan memaksanya memakai kemeja yang jelek itu. Aku tahu aku harus teruskan kebohongan ini, jadi setelah kelas aku hampiri Louis dan Patty dan berkata,
betapa tampannya Colin dengan kemeja itu. Mereka berdua merengut padaku, kemudian Patty menjawab, "Jadi kau benar-benar memacarinya?" "Yap," aku mengangguk. "Yang benar." Dia memberi pandangan tak percaya. Mereka semua perlu menyadari kalau Colin dan aku adalah pasangan asli. Jadi aku membeli sekotak coklat dan menggunting label berbentuk hati bertuliskan, "Aku mencintaimu sayang," dengan pena gel beraroma gulali. Aku memang merasa agak gugup saat aku berjalan ke arahnya, tapi cinta kami sudah ditakdirkan. "Hai Linda, ada yang bisa kubantu?" "Aku punya ini untukmu." Aku meletakkan hadiah itu di atas mejanya. Dia membaca catatan itu dan wajahnya berubah. Kemudian dengan suara tegas dia berkata, "Dengar, Linda, ini salah." "Tidak," aku menggelengkan kepalaku. "Aku tahu kau menyukaiku." "Linda, tolong, kau adalah muridku. Kau hanya anak-anak." "Tidak, kita ditakdirkan untuk bersama. Kau mencintaiku. Aku tahu itu." "Aku tidak." Dia mengatakannya dengan tegas. "Sekarang, tolong pergi." Dia menolakku. Ini pasti karena pacar barunya. Dia jelas sudah meracuni pikirannya. Karena tak mungkin dia tak suka padaku. Aku tak akan meninggalkan ruangan sampai dia mengakui dia mencintaiku juga. Jadi aku duduk di lantai dan melipat tanganku. Tepat pada saat itu Patty dan Louis bergegas masuk ke dalam ruangan dan membantuku berdiri. Kemudian mereka menatap tajam mata Colin saat dia mengarahkanku keluar menuju koridor. Ternyata mereka mengikutiku dan mengamati lewat jendela. Betapa memalukan. Berpikir cepat, aku langsung mengatakan, "Dia itu brengsek. Aku sudah curahkan seluruh diriku untuknya, tapi sekarang dia bosan denganku. Jadi dia campakkan aku, begitu saja." Teman-temanku menenangkan aku dengan memberitahuku dia tak akan bisa lolos begitu saja. Tak mungkin aku bisa menghadapi Colin lagi sekarang. Jadi aku pura-pura sakit dan tinggal di rumah. Hanya saja saat aku kembali ke sekolah dia tak ada di sana. Kemudian kepala sekolah memanggilku ke kantornya. Aku berjalan masuk melihat kedua orang tuaku duduk di sana dengan raut wajah hancur. "Oh tidak, apa yang sedang terjadi?" "Sayang, kami minta maaf tak melindungimu lebih baik." Ibu memandangku dengan mata berkaca-kaca. Kemudian kepala sekolah berkata, "Pak Hilton sudah dipecat dan polisi sedang memeriksanya. Yakinlah hal seperti ini tak akan terjadi lagi." "Hah? Colin sudah dipecat? Kenapa?" Kemudian realita menamparku. Itu karena mereka mengira dia sudah berhubungan denganku. Aku bergumam, "Tidak, kalian salah paham. Tak ada yang terjadi." "Linda, aku tahu ini berat, tapi dia adalah pria yang jahat." Tak masalah apa yang aku katakan, mereka tetap yakin bahwa aku telah sangat termanipulasi oleh Colin. Aku mengatakan apapun untuk membersihkan namanya. Segera setelah pertemuan itu, aku mencari Patty dan Louis, lalu mereka mengaku kalau mereka benci melihatku sangat kecewa. Jadi mereka memberitahu kepala sekolah tentang aku dan Colin. Aku menghela nafas panjang kemudian berseru, "Tapi aku mengarangnya, semuanya." Tentu saja mereka sangat marah denganku karena berbohong. Tetapi setelah menerima kemarahan mereka selama 30 menit, mereka setuju membantuku membersihkan namanya. Jadi mereka pergi ke kantor polisi denganku dan kami memberitahu mereka semuanya. Itu berhasil karena nama Colin sudah dipulihkan. Tapi yang tak mengejutkan, dia tak pernah kembali lagi mengajar di sekolahku. Kami bertiga diskors dari sekolah dan orang tuaku menghukumku sebulan lamanya. Patty dan Louis masih berteman denganku, tapi aku bisa lihat mereka tak lagi mempercayaiku. Setiap kali ku beritahu mereka apapun, mereka memberi pandangan yang benar saja. Aku merasa sangat bersalah atas semua yang kulakukan. Aku tak bermaksud bertindak sejauh itu. Tapi sekarang aku sadar bahwa perilakuku yang kekanak-kanakan hampir saja mengorbankan masa depan seorang pria baik. Kuharap aku bisa minta maaf ke Colin secara langsung, tapi aku paham aku tak akan pernah dapatkan kesempatan itu. Tolong berhati-hatilah dengan kata-katamu, karena itu bisa merusak karir, kehidupan, dan segalanya. Jika sepertiku, kau memuja gurumu, maka tolong hormati mereka. Bersikap baik dan biarkan saja mereka. Hei, ini aku lagi, Nancy. Hanya saja aku sedang berpura-pura menjadi saudara kembar identiku yang lama hilang, Gabby. Setelah pertemuan kebetulan dengannya, dia kini menjalani kehidupanku di desa, dan aku menjalani kehidupannya di kota. Ada satu halangan. Aku jatuh cinta pada saudara angkatnya, Jaden. Tapi sahabat Gabby, si Katie, juga ingin aku mencomblangkan dia dengan Jaden. Sungguh menyedihkan ya. Katie memaksaku meyakinkan Jaden untuk mengajarinya di hari Sabtu. Alasannya dia ada ujian fisika yang sangat penting. Jadi dengan suaraku yang paling antusias, aku pergi bertanya padanya untuk membantunya. Dan mengejutkannya, menurut Jaden itu ide bagus. Kau harus ikut duduk. Ayah akan sangat senang kalau kau bisa dapat nilai di atas F lain kali. Oh wow, Jaden memang sangat baik. Aku tak paham kenapa Gabby mengeluh tentangnya. Jadi sesuai rencana,
Tepat pada jam 3 sore, Katie muncul di pintu kami, mengenakan gaun tanpa lengan yang mungkin lebih cocok untuk ke klub malam atau semacamnya. Saat melihatnya, Jayden tertawa kecil dan berkata, "Oh, ada acara apa?" Katie tersipu dan balas tersenyum. Tapi sebelum dia bisa bicara, aku memotong. "Katie takut kelas fisik kamu akan terlalu membosankan, jadi dia ingin menambahkan beberapa warna." Jayden tertawa dan menyuruh kami mengikutinya ke atas untuk belajar. Katie jelas tak senang dengan kata-kataku. Dia mengerutkan kening padaku dan mengomel. "Apa itu tadi?" Dan aku hanya memberinya 2 jempol ke atas dan bersikap seolah aku menjadi pendukung yang luar biasa. Kami duduk mengelilingi meja dan Jayden mulai menjelaskan materi fisika. Ini mudah sekali. Tapi Katie terus saja mendekat padanya dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan bodoh sambil memainkan rambutnya. Aku bersumpah, memilin-milin rambut itu dibuat-buat, tapi tak memahami simbol-simbol sama sekali, itu sungguhan. Segera aku bosan pura-pura bodoh, jadi aku langsung ikut jelaskan padanya. Dan Jayden terlihat terkesan. "Oke, ini seru." Katie memandangku sinis. "Gabby, bukankah kamu harus manikur jam 5? Kemudian dia menendang kakiku di bawah meja. "Di sini saja, kau hebat." Jayden tersenyum padaku. "Kuku-kuku itu bisa menunggu. Kau hanya tinggal 1 F lagi dari amukan ayah, dan aku tak mau saksikan itu." Kemudian dia menoleh ke Katie. "Kalian harus saling dukung supaya lebih baik." Lalu kami kembali ke pelajaran. Bisa kulihat betapa marah Katie saat dia meremas tepi halaman buku catatannya. Diam-diam aku merayakan kemenangan kecilku. Kemudian ponselku berbunyi. Itu Dylan, dan dia terdengar agak marah. Ya Tuhanku, aku benar-benar lupa kalau Gabby sudah memberitahuku soal kencan penting hari ini. Di restoran mewah untuk perayaan hari jadi mereka ke-6 bulan. Ups, aku tak ingin pergi kencan dengan Dylan dan meninggalkan Jayden di sini dengan Katie. Tapi aku tak bisa biarkan Gabby kecewa. Jadi, cepat-cepat aku ganti baju, mengambil kado yang sudah dia belikan untuknya, lalu pergi. Aku sampai di restoran, melihatnya menunggu di luar. Terlihat cemberut. Jadi aku harus cari alasan. "Maaf sayang, aku hanya ingin terlihat cantik untukmu." Lalu menciumnya di pipi. Bleh. Dia memakai lebih banyak parfum kali ini. Di dalam, aku pura-pura tertarik dengan menunya, jadi aku tak perlu bicara dengannya. Aku tak mau mengacaukan hubungan adikku, tapi aku tak punya kesamaan sama sekali dengan cowok ini. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Tunggu dulu. Apa itu lagu Youngblood? Maaf sayang, aku lupa menyetel ke mode senyap. Aku suka sekali Youngblood. Lagu barunya sangat menarik. Kita sebaiknya membuat TikTok untuk itu. Dia memberiku pandangan aneh. Tapi kau selalu benci jenis musik ini. Berpikir cepat aku menjawab. Kurasa selera musikmu pasti sudah menular padaku. Dia terlihat sangat senang. Kemudian meraih tanganku, yang mana agak mengejutkanku. Tapi itu mencairkan suasana dengan baik. Aku merasa jauh lebih nyaman bicara dengannya setelah itu. Oke, jadi selain baju dan rambutnya, dia sebenarnya cowok yang cukup baik. Dan jelas kalau dia sangat peduli kepada Gabby. Kami bersenang-senang dan kemudian dia mengantarku pulang ke rumah. Dan jelas saja, seperti pasangan lain yang sudah berpacaran berbulan-bulan, dia akan menciumku dan aku mulai panik lagi. Sebagai informasi kalian, aku belum pernah ciuman dan tak ingin ciuman pertama itu dengan pacar saudaraku. Aku menciumnya di pipi lagi. Lalu berpura-pura batuk. Kukatakan padanya flu beberapa hari lalu belum sembuh betul dan aku tak ingin menularkan itu padanya. Untung saja dia percaya itu. Kemudian dia cuma menciumku di kening dan mengucapkan selamat malam. Sungguh hari yang tak biasa. Kuhempaskan tubuhku ke tempat tidur dan hendak menelpon Gabby untuk mencari tahu kabar terbaru saat Katie menelpon. Dia ngomel padaku karena tak membantu kencannya, lalu dia menyuruhku mengatur ulang kencan lainnya untuk menebusnya. Jadi, les matematika lagi? Saranku tanpa usaha sama sekali. Tidak, terima kasih. Aku sudah lelah dengan itu. Gabby, kau sungguh tak membantu hari ini. Ini kesempatanmu untuk memperbaiki diri. Aku percaya padamu. Kemudian dia menutup telepon, menyisakan jalan buntu untukku. Jadi ku telepon Gabby untuk saran, dan dia menyuruhku mengatur kencan di restoran kesukaan Jayden atau semacamnya. Lalu sepertinya Gabby sadar betapa tak antusiasnya aku terdengar. Dia menambahkan, "Oh, dan Nancy, aku tahu Katie suka berlagak jahat, tapi di balik semua itu, dia sebenarnya cukup sensitif dan selalu jadi teman yang baik untukku. Jadi, tolong usahakan ini berhasil untuknya." Oke.
Jadi aku harus kurangi jadi Nancy dan lebih banyak jadi Gabby, karena Katie layak mendapatkan sahabat yang setia dan peduli. Jadi, ku pesan reservasi, mengirimkan waktu dan tempat ke Katie, lalu memberitahu Jaden soal itu. Dan sekarang, aku tinggal duduk santai dan biarkan mereka bertemu dan merayu dan... Maksudku, tak ada yang bisa kuperbuat. Bukan berarti aku akan menguntit mereka atau apa. Tapi ya, itulah yang akhirnya kulakukan. Aku tak bermaksud begitu, tapi membayangkan mereka bersama hanya membuatku gila. Jadi di sanalah aku, secara strategis menempatkan diri di balik pilar restoran, berusaha menguntit mereka. Kemudian tiba-tiba, seseorang melempar celemek padaku. Sedang apa kau? Tempat ini sedang ramai dan kau malah berdiri di sana saja, sedang menggoda pria atau apa? Ayo kerja! Aku berbalik melihat pelayan yang baru saja bicara padaku, bergegas pergi untuk mengambil pesanan lain. Tunggu dulu. Apa dia pikir aku ini pelayan karena kemejaku kelihatan mirip dengan seragam mereka? Kalau begitu, biarkan keseruan ini dimulai. Dengan cepat ku kenakan celemek itu, menurunkan topiku dan mencari-cari di jendela dapur, berusaha mencari pesanan Jaden dan Katie. Itu dia. Sekarang mari kita tambah kepedasan di ravioli milik Katie. Tak butuh waktu lama, makanan mereka keluar, dan Katie mulai batuk-batuk seperti orang gila, merasakan makanannya. Tapi percuma. Itu hanya memberinya kesempatan untuk bertingkah dan membuat Jaden lebih perhatian padanya. Jaden bahkan memegang garpu penuh stik untuknya dan kulihat Katie mendekat dan memakannya. Kemudian saat pelayan beranjak pergi dengan pesanan pencuci mulutnya, aku menunggu sebentar sebelum lari mengejarnya dan berkata, "Hei, meja 17 baru saja minta ganti kue coklat jadi kue keju selai kacang. Mereka barusan bilang padaku." Lalu diperbaikinya pesanan itu tanpa ragu. Katie sepertinya sangat benci selai kacang. Dia pastikan semua orang tahu itu, kapanpun kami ingin makan sesuatu. Sementara Jaden suka sekali roti lapis selai kacang dan jelly. Jadi dengan begini, dia akan lihat betapa dia itu pemilih makanan yang menjengkelkan. Setelahnya, aku menunggu di pojok, pura-pura mengelap meja untuk tetap tak terlihat sementara terus memperhatikan mereka. Dan seperti harapan, Katie melompat dari tempat duduknya dan mulai berteriak pada pelayan, setelah membau kuenya. Pelayan itu tampak kebingungan, lalu melihat-lihat sekeliling, mencari sesuatu. Tiba-tiba, dia menunjukku. "Hei, apa kau yakin dengan ordernya? Kau yang bilang padaku kalau mereka mengganti kuenya." Aku terpaku saat semua mata kini mengarah padaku. "Gabby, aku tak percaya ini. Kenapa kau mengacaukan ini untukku?" Katie mendatangiku. Kau tahu betapa parah aku alergi kacang. Bisa saja aku berakhir di rumah sakit. Aku tak mengenalmu lagi, Gabby." Dia lalu bergegas pergi. Ya Tuhan, aku sungguh tak tahu soal itu. Aku tak bermaksud untuk menyakiti Katie seperti itu. Jaden kemudian dengan cepat membayar tagihan dan menggerutu padaku. "Kita pulang." Dia tak mengatakan sepatah kata pun padaku di perjalanan pulang. Dia hanya langsung pergi ke kamarnya dan membanting pintu. Aku berdiri di luar kamarnya dan terus meminta maaf. Dia akhirnya buka pintu dan membentakku. "Ada apa denganmu? Kau sudah sangat aneh akhir-akhir ini." "Aku minta maaf, aku tak bermaksud begitu. Kukira kau akhirnya sudah berubah jadi lebih baik. Tapi ternyata kau masih saja anak manja seperti biasanya. Lakukan saja apapun yang kau mau tanpa pikir panjang." "Tidak, bukan seperti itu. Itu sebuah kecelakaan. Oh, yang benar. Lalu seperti apa itu?" "Itu seperti... Aku naksir padamu, Jaden. Aku tak tahan melihatmu dengan cewek lain." "Apa? Apa kau gila? Semoga ini bukan semacam lelucon. Gabby, kau ini adikku." Bukan. Aku bukan Gabby. Aku kembarannya, Nancy. Dan sebagai informasi, Gabby dan aku bukan saudari kandungmu juga." Jaden menatapku dengan mulut terbuka. Kemudian aku merasakan ada tangan di pundakku. "Gabby, apa yang baru saja kau katakan?" "Itu ibu." Beliau terlihat sangat bingung, dan air matanya mulai berlinang. "Kami mengadakan pertemuan keluarga darurat di mana ku ceritakan pada mereka semua pertemuan kebetulanku dengan Gabby, bertukar tempat, dan bagaimana dia percaya kalau dia diadopsi karena mereka lebih memilih Jaden daripada dia. Jadi sekarang Gabby bersama orang tua biologis kami di desa. Mengatakan kalau mereka terlihat syok itu masih kurang." Kemudian ibu meraih tanganku dan berkata, "Sayang, sudah waktunya kau tahu kebenarannya." Kemudian ibu cerita padaku bagaimana 12 tahun yang lalu saat piknik keluarga, aku berkeliaran sendiri lalu tersesat. Mereka berusaha mencariku, tapi tak ada hasil. Tapi sekarang,
Disinilah aku. Kutemukan cara kembali pada mereka. Mereka juga menyebutkan kalau mereka bukannya lebih menyayangi Jayden. Mereka lebih ketat dengan Gabby karena dia itu pemberontak jika menyangkut studinya. Menyakitkan mengetahui dia kira kami kurang menyayanginya. Ayah menghela nafas, kemudian ibu menoleh padaku, memalingkan pandanganku dengan tangannya. Ya Tuhan, Abbyku yang malang. Aku tak percaya kau ada di sini bersama kami sekarang. Abby? Jadi nama asliku adalah Abigail? Aku tercekat. Semuanya menjadi begitu emosional. Banyak pelukan dan air mata. Emosi yang meluap-luap. Jadi, kita jemput adikmu. Yuk. Ayah menepuk pundakku dan memberitahu semua orang untuk berganti pakaian, lalu kita langsung turun ke jalan. Mungkin sekarang sudah jam 10 malam, tapi ini tak bisa ditunda. Di jalan, aku mulai tenang dan menerima kenyataan sambil kuperhatikan semua orang dengan seksama. Jadi inilah kedua orang tuaku yang asli? Dan itu artinya Jayden juga benar-benar kakakku? Ya ampun, sekarang itu membuatku malu. Ku keluarkan ponselku untuk mengabari Gabby kalau kami akan datang, dan tak lupa menambahkan, kau benar-benar tak akan percaya apa yang sebenarnya terjadi. Aku mengharapkannya langsung menelponku kembali, tapi sebaliknya, dia hanya menjawab dengan, kurasa aku akan mempercayainya. Hah? Kami tiba di rumahku, dan orang tuaku bergegas mendatangi kami dan memelukku erat. Ternyata, mereka cepat sadar kalau Gabby itu penyamar. Tapi dia masih menikmati sekali kehidupan bertani. Jadi Gabby memutuskan untuk tinggal sedikit lebih lama lagi sebelum memberitahuku. Maaf Nancy, tapi tak butuh waktu lama untuk ayah dan ibu menyadari bagaimana putrinya tiba-tiba tak tahu bagaimana cara menggoreng telur lagi. Kemudian semua orang tertawa. Kami semua berpelukan di meja dapur, lalu bercerita banyak hal. Ya ampun, suasana jadi emosional lagi. Kurasa kami semua meneteskan air mata yang cukup banyak. Rasanya sungguh menyenangkan bisa bertemu orang tuaku lagi. Meski mereka bukan orang tua kandungku. Mereka sayang dan peduli kepadaku, terlepas dari masalah keuangan. Sekarang setelah kami berkumpul kembali, aku resmi pindah ke kota dengan Gabby. Dan sekarang kami pergi ke sekolah bersama. Kami masih datang ke desa setiap akhir pekan. Dan habiskan waktu berkualitas dengan orang tua angkatku. Yang ternyata Gabby sangat sayangi sepertinya hal aku. Dan berkat orang tua kandungku, mereka sekarang memiliki peternakan melimpah yang selalu mereka impikan. Pada akhirnya semua berjalan baik, dan aku sangat bahagia. Kecuali momen yang sedikit canggung dengan Jayden. Mengingat kembali soal itu, sungguh sangat bodoh. Mungkin kali ini aku akan beritahu Katie dengan baik. Karena jujur, mereka akan jadi pasangan yang sangat manis. Tapi sebaiknya dia jodohkan aku dengan cowok tampan lain sebagai gantinya. Akhirnya, aku keluar dari tempat mengerikan itu. Sekarang, izinkan aku memberitahu kalian, berbagi sel dengan selusin cowok lain yang berisik, bau, dan pemarah tidaklah menyenangkan. Bagaimanapun, inilah aku, bebas seperti burung sekarang. Jadi tidak ada orang di sini yang menjemputku. Misalkan aku harus menelpon ibu, butuh beberapa detik bagiku untuk membiasakan diri dengan ponselku. Astaga, sudah 4 tahun. Sungguh ajaib aku tidak berubah menjadi salah satu cowok gila yang suka menggendong kaki. Bagaimana aku bisa sampai di sana hanyalah sebuah lelucon. Yang aku lakukan hanyalah mengambil beberapa barang dari 1 atau 2 gudang dan menjualnya. Bukan masalah besar. Yo, Bu, ini anakmu Carl. Aku keluar, dan ya, aku butuh tumpangan untuk pulang. Aku berbicara saat aku mendengar suara ibu. Carl, aku. Apa kamu tahu tindakan apa yang telah kamu lakukan terhadap ibumu? Ayahku sangat pandai bereaksi berlebihan, tetapi aku perlu tempat tinggal agar aku bisa menanganinya. Tapi ayah, ibu, ayolah, aku masih anakmu. Kamu tega melihatku menjadi gelandangan dan tidur di samping tikus? Ada jeda singkat. Lalu ayah mendengus. Kamu boleh tinggal selama beberapa minggu, tapi hanya demi ibumu. Terima kasih ayah, kamu yang terbaik. Bingo! Orang tuaku bagaikan dempul di tanganku. Inilah kehidupannya. Aku bermain video game sepanjang hari, lalu berpesta sepanjang malam. Lalu suatu malam, aku sedang bersiap-siap untuk bertemu temanku Mus. Ketika ibu memberitahuku bahwa pengantar pizza sudah di depan pintu, aku berteriak kepadanya, tolong bayar yang satu ini, dan aku yang akan membayar selanjutnya. Aku selesai bersiap-siap, dan narasoku bilang, aku terlihat mulus. Aku turun ke dapur, dan mengambil sepotong pizza. Ayah sedang duduk di sana melototiku, sambil membaca laporannya. Jika kamu tidak mampu membayar suatu barang, maka aku sarankan kamu tidak memesannya. Dia melihat potongan pizza di tanganku. Ibu berjalan di belakangnya dan meletakkan tangannya di bahunya. Sayang, beri dia waktu lagi. Dia masih menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar. Terima kasih ibu, kamu yang terhebat. Aku memberinya ciuman pizza berminyak di pipinya.
Apa kamu bisa meminjamiku sedikit uang? Ayah menggelengkan kepala dan menghela nafas, sementara ibu mengambil dompetnya dan memberikanku sejumlah uang. Hei, masih banyak waktu untuk mendapatkan pekerjaan dan bertanggung jawab. Saat ini, aku memiliki 4 tahun waktu yang hilang untuk ditebus. Suatu kali, aku meminjam mobil ayah. Aku bersumpah, aku hanya minum beberapa gelas bir, tetapi dunia menjadi kacau dan menjadi buram. Hal berikutnya yang aku tahu adalah, aku langsung berkendara ke halaman depan tetangga. Ups, aku membuka mataku keesokan paginya karena sakit kepala yang sangat parah. Jadi yang kuinginkan hanyalah kopi hitam dan sepiring penuh bacon. Tapi aku malah mendapat tatapan tajam dari ayah. Tepat saat aku kira kamu sudah tidak bisa lagi bersikap tidak bertanggung jawab, kamu mengambil mobilku tanpa izin, minum terlalu banyak, lalu merusak mawar kesayangan Gloria. Tenang saja ayah, aku akan memperbaikinya nanti, kataku sambil membuka lemari es untuk mencari makanan. Bukan kamu harus membayar ganti rugi. Kami sudah membuat keputusan. Kamu punya waktu 1 minggu untuk keluar dari rumah kami. Sekarang tunggu dulu. Aku tidak punya tempat untuk pergi. Aku tidak bisa tinggal bersama Mus, karena dia menabrak garasi saudara perempuannya. Dan aku tidak mengenal orang lain. Bagaimana mungkin? Ah, aku harus sedikit bersantai. Jadi aku mengeluarkan ponselku dan mulai menelusuri aplikasi kencan. Lalu aku menjodohkannya dengan si pirang cantik bernama Trudy. Dia sedikit lebih tua dariku, tetapi keluarganya mengalami kesulitan. Dan juga, dia memiliki bisnis sendiri. Bukan hanya itu, tapi dia lebih hot dari seekor naga. Jadi ya, fotonya tampak sedikit berbintik, tapi sepertinya tren retro sedang terjadi. Sepertinya aku memiliki dua hal, cinta dan uang. Wajahku lumayan ganteng. Tapi karena aku suka bir dan pizza, dan tidak punya dedikasi apapun untuk pergi ke gym, aku tidak punya tubuh yang sempurna. Tapi aku harus membuat cewek ini tetap tertarik. Jadi ku bilang padanya aku adalah cowok jangkung dengan tubuh sispek yang mengesankan. Yang baru saja lulus kuliah, dan sedang mencari cewek yang cerdas dan cantik. Cewek ini sebenarnya cukup mudah diajak ngobrol. Dia mengirimiku foto-foto pembelian terakhirnya, seperti ponsel, jam tangan mahal, dan pakaian desainer. Disertai janji bahwa ketika kami mulai pacaran secara langsung, dia akan membelikanku apapun yang kuinginkan. Sukses! Setelah 4 hari mengirimi foto wajah dan percakapanku yang tak ternilai harganya, Trudy jatuh cinta. Dan dia mengirimiku pesan yang berbunyi, Cole, aku belum lama mengenalmu, tetapi aku tahu bagaimana perasaanku. Aku mencintaimu. Oke, itu sangat cepat. Tapi, ya, aku telah memenangkan lotre di sini. Hei, mungkin dia juga berbohong tentang penampilannya, tapi itu tidak masalah. Dia kaya. Jadi aku membalasnya. Aku tahu sayang, aku juga merasakannya. Kami segera mengatur untuk bertemu langsung dan memutuskan untuk sama-sama memakai baju kuning. Aku melihat sekeliling taman, mencoba menemukan tambang emas ini. Tetapi yang aku lihat hanyalah seorang wanita tua berpakaian kuning. Oke, kebetulan saja, tapi kenapa dia menuju ke arahku? Semakin dekat dia ke arahku, semakin lebar senyumannya. Cool, kan? Ini aku, Trudy. Apa? Tidak, 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 tidak. Tidak. Kenapa wanita tua yang klise, kelebihan berat badan, dan keriput ini bisa menjadi Trudy? Aku mengharapkan cewek pirang cantik dari foto, bukan Big Bird. Setelah aku mengatasi keterkejutan awal, kami duduk dan berbincang. Ternyata cewek impianku berusia 50-an. Semua deskripsi dan foto dirinya benar. Tapi 30 tahun yang lalu, dia jelas berada di tengah krisis parubaya atau semacamnya. Kamu juga tidak sama, cibirnya. Kamu hampir tidak lebih tinggi dariku, dan di mana badan berototmu? Baiklah, cukup adil. Aku berpura-pura tersenyum. Ya, meskipun kamu terlihat berbeda, menurutku kamu tetap sangat cantik. Malam itu aku terombang-ambing. Ini semua sangat tidak terduga. Trudy benar-benar bukan tipeku. Tapi berkencan dengannya mungkin tidak ada salahnya. Dia kaya. Dan juga, aku harus pindah besok. Jadi setidaknya dia akan membayarku. Dengan itu, aku mengiriminya pesan. Sayang, kamu cantik dan aku ingin menjadikan kita resmi pacaran. Keesokan harinya aku tinggal bersama Trudy. Sekarang izinkan aku memberitahu kalian sesuatu. Apartemennya mewah. Itu penuh dengan teknologi terkini. Gila. Mengingat dia sudah sangat tua, dia mungkin tidak tahu cara menggunakannya. Dia banyak bekerja, jadi sebagian besar waktuku di rumah sendirian. Dan aku bebas menonton kartun dan film, mengunyah keripik kentang, dan bermain video game sebanyak yang aku suka. Suatu kali aku sedang menonton film ketika pintu terbuka. Dan masuklah cowok bermata silau ini. Aku berteriak padanya, "Hei kawan, kamu salah apartemen." Dia lalu berkata, "Aku bisa meyakinkanmu bahwa aku tidak melakukannya. Aku Alex, anak Trudy. Dan kamu pasti Carl." Aku kira aku senang bertemu langsung dengan pacar ibuku yang matre. Tapi sayangnya, tidak. Apa? Trudy punya anak laki-laki. Dan dari penampilannya, dia bahkan lebih tua dariku. Dan beraninya dia menyebutku matre.
Kurasa memang begitu, tapi tetap saja dia tidak punya hak untuk memanggilku seperti itu. Yang lebih parah lagi, dia menolak untuk pergi. Dia hanya duduk di dapur dan menunggu ibunya kembali. Kemudian dia bertengkar sengit dengannya dan menyebutku sebagai pecundang dan gelandangan. Keadaan orang tuaku juga tidak lebih baik. Ayah menyuruhku untuk mandiri dan mendapatkan pekerjaan nyata, bukan tante-tante. Dan ibu hanya menangis. Apapun, ini adalah kesalahan mereka karena mengusirku. Apa yang mereka harapkan dariku? Tinggal di bawah jembatan. Beberapa hari setelah aku bertemu Alex, Trudy bersikeras menyeret aku ke acara peluncuran pekerjaannya yang membosankan. Sesampainya di sana, aku langsung menuju meja makanannya. Aku sedang memasukkan kiss mini ke dalam mulutku ketika cewek itu berjalan di samping aku dan berkata, "Orang-orang hebat berpikiran sama." Aku menatapnya tanpa ekspresi. Lalu dia menunjuk makanannya. Kami berdua langsung menuju makanan itu. Aku tertawa mendengarnya. Cewek ini lucu dan seksi. Sangat seksi. Namanya Beatrice. Dan dia bekerja untuk Alex yang seorang pecundang itu. Setelah itu, aku mulai lebih sering bertemu dengan si Beatrice ini. Karena dia sering mampir bersama Alex. Dan ketika dia berdebat dengan ibunya, biasanya tentangku. Aku mengobrol dengannya. Begitulah caraku mengetahui. Dia juga tidak menjalani hidup dengan mudah. Dia pernah terlambat membayar sewa. Karena saudara laki-lakinya yang membolos telah mencuri uang dan menghabiskan semuanya. Aku merasa kasihan padanya. Jadi aku mengambil amplop berisi uang tunai yang diberikan Trudy kepadaku. Dan kuserahkan padanya. Oke, jadi aku tidak akan bisa membeli sesuatu yang baru selama beberapa minggu. Tapi mengetahui bahwa dia baik-baik saja adalah hal yang berharga. Sebenarnya, aku benar-benar jatuh cinta pada Beatrice. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Karena aku bersama Trudy. Dan aku bergantung pada bantuannya. Segera, segalanya menjadi parah. Aku keluar dari kamar mandi dan melihat Trudy berdiri di sana dengan postelku di tangannya. Bagaimana bisa? Dia melemparkannya padaku. Ya, jadi dia membaca semua pesan yang kukirim ke Mus. Mengatakan bahwa menurutku dia tidak menarik. Dan aku hanya bersamanya untuk tumpangan gratis. Trudy, sayangku. Ayolah, pesan-pesan itu hanya bercanda. Aku tertawa. Aku hanya main-main. Diam, pembohong. Kamu menganggapku mengerikan. Alek benar. Kamu hanya memanfaatkanku untuk uangku. Dan yang lebih buruk lagi, kamu tidak pernah kuliah. Malah kamu mantan narapidana. Aku baru saja akan menggunakan pesona call ketika Alex dan Beatrice menyerbu masuk ke kamar. Alex berteriak kepadaku, "Betapa rendahnya dirimu. Sungguh orang matre yang tidak tahu malu. Ini mengerikan. Aku sudah menyuruhnya untuk melaporkanmu ke polisi." Beatrice menyela. "Tidak, jangan lakukan itu. Apa yang dilakukan Cole salah, tapi dia tidak semuanya buruk. Silahkan." Aku sangat tersentuh. Melihat sekeliling, Trudy menangis. Alex sangat marah hingga matanya melotot. Dan Beatrice, dia hanya tampak kecewa. Aku kemudian mengemasi barang-barangku dan pergi dengan rasa malu. Ya, itu terjadi beberapa bulan yang lalu dan aku memiliki pekerjaan yang layak sekarang. Meskipun aku tinggal di rumah, aku tetap membayar sesuai keinginanku. Dan aku menabung untuk menabung di rumahku sendiri. Seharusnya aku tidak menggunakan Trudy seperti itu. Dia mungkin sudah tua, tapi dia masih punya perasaan. Dan caraku memperlakukannya tidak benar. Aku tidak dapat disangka lagi adalah seorang cowok brengsek saat itu. Yang aku inginkan hanyalah hidup bahagia bersama Beatrice. Aku sangat mencintainya. Itulah sebabnya aku memintanya menjadi pacarku. Tetapi dia menolakku. Astaga, itu menyakitkan. Tapi aku tidak menyerah. Mungkin dia akan memberiku kesempatan. Begitu dia melihat aku telah berubah, aku tidak bisa memperbaiki masa lalu. Yang bisa kulakukan sekarang hanyalah memperbaiki diri dan terus melangkah maju. Cari kerja itu sungguh tidak seru. Tapi pekerjaanku saat ini sebagai pelayan yang tak berjalan baik. Terlalu banyak berdiri. Sekarang kakiku lecet semua. Sangat mengerikan. Oh, tunggu dulu. Yang ini kedengarannya menarik. Pasangan pensiunan mencari pengurus rumah tangga wanita yang santun untuk mengurus perkebunan pedesaan mereka. Sudah termasuk kamar dan makan. Pekerjaan ini sepertinya mudah. Jadi aku langsung menelpon mereka. Dan ya, mereka mengundangku datang. Jadi, sepertinya ini perkebunan pedesaan mereka. Ya ampun, pada dasarnya ini adalah kastil. Pemiliknya Nyonya Haris membuka pintu. Ia terlihat cukup ramah dan mengantarku berkeliling tempat itu. Kukira ia akan mewawancaraiku atau semacamnya. Tapi ia hanya tunjukkan sebuah kamar tidur, lalu berkata, "Kuharap kamar ini cukup nyaman untukmu. Kau mulai kerja besok. Aku dan suamiku sering tak ada di rumah. Yang harus kau lakukan hanyalah menjaga tempat ini dan bermain dengan putra kami. Karena dia merasa kesepian." Hah? Aku tak lihat apapun soal mengasuh anak di deskripsi pekerjaan. Tapi maksudku, ayolah, apa sih susahnya main sama anak kecil? Dan siapa yang peduli?
Pekerjaan ini sempurna. Mereka membayarku dengan bayaran yang sangat tinggi untuk tak lakukan apapun. Bahkan tidak untuk bersih-bersih atau masak karena mereka punya banyak pembantu untuk itu. Ini sungguh luar biasa. Beberapa orang memiliki lebih banyak uang daripada akal sehat. Aku harus bergegas dan pindah. Selama beberapa hari pertama, keluarga Haris tak ada. Dan aku tak melihat ada tanda-tanda anak kecil. Aku berkeliling sekitar rumah dan menjelajahi halaman. Lalu suatu hari aku sedang di lantai 3. Memeriksa foto yang kelihatan lucu saat ku dengar langkah kaki di belakangku. Terkejut, aku berbalik dan melihat seorang pria memegang boneka beruang dan menjilati permen lollipop. Dia menatap lurus ke arahku. Oke, aneh. Halo, dan kamu adalah? Tanyaku. Fred, katanya dengan nada yang sangat kekanakan. Hah? Dia kira-kira hampir 30 tahun. Bagaimana bisa dia bicara seperti itu? Fred mau main. Dia angkat boneka beruangnya ke wajahku, seperti ajakan. Baiklah, aku mengangkat bahu lalu mengikutinya ke kamarnya. Wah, seperti toko mainan di sini. Dia mendorong truk mainan ke arahku, jadi ku ambil dan bersuara seperti mobil saat memainkannya. Dia bertepuk tangan dan bersorak gembira. Akhirnya ku habiskan sisa hari itu di sana main permainan anak-anak dengannya. Lalu saat aku mendongak, kulihat Tuan dan Nyonya Haris berdiri di pintu. Dan di sebelahnya ada seorang kamerawan yang sedang merekam Fred dan aku. Mereka meminta untuk bicara empat mata, jadi ku ikuti mereka keluar menuju taman. Tuan Haris memulai. Fred putra sematawayang kami. Trauma masa lalu mempengaruhinya. Jadi sekarang, meski dia tampak seperti pria dewasa, dia masih bertingkah seperti anak kecil. Sekarang itu masuk akal dan malang sekali baginya. Cerita itu berlanjut bahwa Tuan dan Nyonya Haris dulunya bekerja di media. Beberapa tahun yang lalu, mereka memutuskan untuk merekam kegiatan sehari-hari Fred, lalu mengeditnya jadi video untuk dijadikan serial mingguan di sosial media. Wow, acara tentang pria yang bertingkah seperti anak-anak? Aneh sekali. Penonton sangat suka menonton Freddy. Nyonya Haris tergelak, tapi kemudian dia segera mengubah nada bicaranya. Tapi aku khawatir mereka segera bosan hanya menontonnya saja. Kurasa sebaiknya dia punya teman. Itu akan membantu acara itu dan itu akan bagus untuk Freddy karena rasa kesepiannya akan berkurang. Aku penasaran. Dia memandangku dengan mata terbuka lebar. Melihat tatapan skeptisku, Tuan Haris menimpali sebelum sempat aku membuka mulut. Kami bayar 2 kali lipat. Wah, kesepakatan yang bagus. Maksudku, aku tak perlu jadi aktris pemenang penghargaan atau apapun untuk tampil di video semacam ini. Yang paling penting, jumlah uang itu besar sekali. Hanya orang idiot yang akan menolak penawaran seperti ini, iya kan? Jadi, aku mulai jadi teman Fred. Kami main-main bersama, main di taman, dan lakukan berbagai aktivitas seperti anak kecil bersama. Jujur, menurutku dia ini sangat manis, dan aku merasa kasihan padanya. Kapanpun dia melihatku, dia tersenyum riang, dan biasanya memberiku mainan favoritnya. Dan itu membuatku merasa senang. Jadi oke, kameramen mengikuti kami kemanapun sepanjang hari, tapi tak lama aku lupa keberadaannya di sana. Dan aku juga tak pernah memeriksa hasil akhir video, karena menurutku lebay menonton diriku sendiri. Lalu suatu hari keluarga Haris mendudukanku untuk bicara lagi padaku. Nyonya Haris menatapku sambil berkata, kau mungkin menganggap Freddy sebagai anak kecil, tapi saat ini dia pria berumur 27 tahun, yang tampan dan sehat secara fisik. Dia menyukaimu, dan dia punya hak untuk berkencan. Kemudian setelah menunjukkan padaku beberapa komentar di internet, mereka belak-belakan bilang kalau tayangannya akan punya rating lebih tinggi kalau aku jadi pacar Fred. Jadi, ini semacam dongeng di dunia nyata? Gadis baik hati jatuh cinta pada pria yang punya kekurangan secara mental? Ya ampun, tapi aku tak tertarik padanya seperti itu. Aku melenguh, memasang wajah masam. Sayang, dia menyentuh lenganku. Itu hanya untuk di depan kamera. Dan itu akan membuat Freddy sangat senang. Dan tentu saja kau akan menerima kompensasi besar. Tuan Haris menambahkan. Uang sebanyak itu? Siapa yang bisa menolak? Dan itu hanya sandiwara. Lagi pula, Fred menyukai pembuatan video. Ya kan? Mereka pasti punya jutaan penonton sampai-sampai keluarga Haris gelontorkan uang seperti ini. Jadi aku tak lagi ragu dan setuju. Mereka memberiku sebuah naskah improvisasi dan menyuruhku lakukan persis seperti apa yang tertulis di sana. Semakin meyakinkan penampilanku, semakin tinggi bayaranku. Astaga, belum lama ini aku tak punya uang sepeser pun atas namaku. Dan sekarang aku punya ribuan dolar di rekening bank. Aku bisa kuliah, beli apartemen, dan lain-lain.
Masa depan cerah ada di depanku. Di video pertama, aku duduk di samping Fred, meraih tangannya, tapi dia malah langsung mengajak perang jempol. Jadi, aku berhenti memegang tangannya dan dengan lembut mengatakan, "Fred, aku senang sekali menghabiskan waktu bersamamu. Kau sangat manis dan baik. Dan aku suka padamu." Dia berteriak girang, lalu pura-pura jadi pesawat dan berputar-putar mengelilingi ruangan. Beberapa video berikutnya makin tidak mudah. Saat ku coba mendekapnya, dipukulnya aku dengan boneka beruang besar miliknya. Dan saat ku coba mencium pipinya, ditekannya mobil-mobilan ke wajahku. Itulah kenapa saat ku baca naskah berikutnya, yang mana kami akan makan malam romantis bersama, aku tak tahan untuk tak menghela nafas dan memutar mata. Tapi ini pekerjaan, jadi ku kenakan gaun cantik dan masuk ke ruang makan. Ruangannya dihias dengan kelopak bunga di atas meja, dan pencahayaan romantis. "Enak?" tanyaku saat dia menjejali wajahnya. Dia mengangguk, melempar alat makan ke bawah dan bertepuk tangan. "Fred masak untuk Lin makan." Fred mengunyah sambil bicara, makanannya muncrat kemana-mana. Ya ampun, ini lucu sekali, aku tak bisa tak tertawa. Kemudian dia menghampiriku dan memelukku erat. Ya Tuhan, makanannya menodai seluruh gaunku. Aku menatap lurus ke matanya dan berpikir, ya, aku memang menyukainya sebagai adik yang lucu. Kasihan sekali, andai saja dia tak semalang ini. Tiba-tiba, kurasakan tangannya merengkuh erat pinggangku. Kaget, kudorong dia mundur dan pura-pura menikmati makananku. Sejumlah besar uang ditransfer ke rekeningku bulan itu. Tapi aku tak merasa begitu gembira lagi. Jadi aku mulai mengabaikan naskah dan melakukan hal yang kupikir baik untuk Fred. Kugunakan mainannya untuk mengajarinya keterampilan matematika. Kubacakan buku-buku bagus dan tunjukkan padanya cara membuat cupcake. Suatu sore saat aku jalan kembali ke kamarku, Tuan Haris menghadang jalanku dan sambil cemberut mengatakan padaku, "Apa yang kamu mainkan? Apa kau sudah baca naskah minggu ini?" Aku berusaha mendorongnya, tapi dia mencengkeram lenganku. "Kau menyebabkan penonton kami pergi. Ku bayar lebih sedikit bulan ini." Aku membebaskan diri dari cengkramannya dan menjawab, "Uang? Apa hanya itu yang penting untuk Anda?" Lalu aku memutar mata dan kembali ke kamarku. Malam itu, akhirnya ku tonton videonya. Di salah satu video lama, Fred mengenakan setelan jas dan terlihat sangat tak nyaman. Tiap kali dia coba melonggarkan dasi atau membuka kancing meja, ada tongkat masuk ke dalam frame dan memukul pantatnya. Setelah beberapa kali berusaha, Fred menjatuhkan diri ke lantai dan mulai tantrum. Ada banyak sekali komentar seperti, "Ya Tuhan, ini terlalu lucu," dan "Dewasalah Bung," atau "Jangan, untuk hiburan kami." Oh tidak, orang-orang sangat kejam. Fred tak minta jadi seperti itu. Keluarga Haris memanfaatkan anak mereka sendiri untuk menjadi kaya dengan memperoloknya. Kasihan Fred, ini harus dihentikan. Ku kemasi tasku, menerobos masuk ke ruangan di mana keluarga Haris sedang nonton TV lalu berkata, "Aku suka Fred dan masih mau jadi temannya. Tapi aku tak akan jadi bagian di pertunjukan nyeleneh ini lagi. Aku keluar. Dan jika kalian peduli dengan Fred, kusarankan kalian lakukan hal yang sama." Aku berharap mereka akan membujukku untuk tinggal atau apa. Tapi Nyonya Haris malah geram. "Baiklah kalau begitu. Kalau kau ingin keluar, pergi saja. Kenapa repot-repot meributkan semua ini? Gadis-gadis sepertimu tak akan sulit digantikan." Betapa kasar mereka. Aku tersulut amarah. Jadi langsung kutinggalkan kediaman besar mereka dan tak menengok ke belakang. Dan tebak siapa yang masak di dapur sementara ku sampaikan pada kalian cerita ini? Iya, itu Fred. Beberapa minggu setelah aku pergi, aku menjawab bel pintu dan mendapati Fred berdiri di sana. Lebih gila lagi, dia bertingkah sangat normal. Ternyata keluarga Haris mengabaikan Fred. Dia dibesarkan oleh pelayan lama seperti Bruce dan Alfred. Saat Fred 15 tahun, orang tuanya menganggur dan terlilit hutang. Fred memberitahuku, aku sangat menginginkan perhatian mereka. Jadi aku mulai bertingkah seperti anak kecil. Tapi kemudian tindakannya yang lucu dan konyol membuat orang tuanya mendapat ide video gila mereka. Mereka berbohong soal usia Fred karena memang dia kelihatan lebih tua. Lalu membuatnya berakting seolah-olah Dumb and Dumber di depan kamera selama bertahun-tahun. Awalnya, kupikir ini akan jadi cara yang bagus untuk membantu orang tuaku atasi kesulitan keuangan mereka. Tapi aku segera bosan berpura-pura. Dan mereka sudah punya uang lebih dari cukup. Jadi kusuruh mereka berhenti, tapi mereka menolak.
Kemudian Fred bilang padaku bahwa di malam aku pergi, dia bertengkar hebat dengan orang tuanya dan bilang ke mereka dia tak akan lakukan pertunjukan lagi. Aku tak kenal siapapun dan tak punya perasaan kepada siapapun, kecuali kepadamu, dia mengaku. Dan, wah, ternyata dia masih berumur 19 tahun. Jadi, kuizinkan dia tinggal bersamaku dan, ya, kami mulai berpacaran. Seperti kencan romantis dan hubungan orang dewasa yang mesra dan nyata. Aku masih punya banyak uang di rekeningku, dan Fred mengambil semua uang yang pantas didapatkannya dari orang tuanya lalu pindah bersamaku. Aku mulai kuliah bulan depan, dan aku tak sabar menunggu. Sementara, Fred sudah menemukan kursus online dan menunggu hasil dari pekerjaan paruh waktunya yang baru. Yang juga online. Ya, dia harus sembunyi dulu sementara waktu, karena wajahnya beredar di internet. Tapi masa depan kami bersama terbuka lebar kali ini. Sekarang, aku permisi dulu. Ada kencan yang harus kami nikmati. Ini adalah dongeng di kehidupan nyata, sayang. Aku berkedip membuka mataku. Wah, kepala aku terasa pusing. Dan, kenapa aku penuh luka cakaran? Pikiranku benar-benar kosong. Aku tak bisa mengingat apa yang terjadi. Gambaran terakhir yang terlintas di benakku adalah perdebatan sengit antara aku dengan seorang laki-laki. Kemudian aku bergegas pergi, dan sekarang disinilah aku, di tempat yang suram ini. Kurasa ini adalah ruangan bawah tanah atau semacamnya. Di sini dingin dan bau lembab. Sial, aku tak bisa mengingat wajahnya. Aku tahu aku harus keluar dari sini, dan segera. Aku lari ke pintu dan mencoba membukanya, tapi sia-sia. Pintunya terkunci. Kuhentakkan tanganku ke pintu. Siapa saja, tolong. Aku bisa dengar langkah kaki mendekat. Jadi tanpa menghiraukan telapak tangan yang berdenyut serta tenggorokan yang terbakar, aku menggedor pintu dan berteriak, "Buka pintunya!" Ya Tuhan, itu dia, pria yang berdebat denganku sebelumnya. Dia membawa setangkup sandwich dan tersenyum lembut padaku. "Oh Alice, anjing kecilku, kau sudah bangun? Kupikir kau mungkin lapar." "Siapa kau? Kau yang membawaku ke sini ya kan? Apa maumu?" Dia tampak bingung. Lalu dengan sedih berseru, "Oh tidak sayang, kau pasti hilang ingatan akibat kecelakaan ini. Ini josmu di sini. Aku cowokmu." Aku mengernyit ke arahnya. Dia memang terlihat tak asing. Tapi, cowok yang mana? Kecelakaan apa? Dia tunjukkan pada aku foto-foto di ponselnya. Ya Tuhan, itu aku dengannya. Dan kami terlihat sangat bahagia bersama. Tapi kenapa aku tak bisa mengingat apapun? Kupukul kepalaku dengan tangan karena frustasi, sementara Josh hanya berdiri di sana, bersandar di dinding, menatapku dan terkikik. Jadi, mungkin Josh ini adalah pacarku, tapi itu tak menjelaskan kenapa dia mengurungku di sini. Ruang bawah tanah ini bukan hal yang wajar dilakukan pacar. Aku segera menuju pintu tapi dia menarikku ke pelukannya. "Biarkan aku keluar. Kau pasti punya niat jahat membawaku ke sini." Aku merengut. "Oh ya ampun Alice, kau terlalu banyak nonton film. Kau sungguh tak ingat apapun." Aku memberinya tatapan tidak sama sekali, lalu melipat tanganku. Kukira kecelakaan itu cukup parah. Kita bertengkar lalu kau memaksa mengemudi, padahal kau mabuk dan kemudian menyebabkan kecelakaan fatal. Tak masalah. Kurasa kita tidak seharusnya membahas terlalu jauh soal itu sekarang. Itu pasti membuatmu trauma. Tapi itulah kenapa kuputuskan untuk membawamu ke sini. Jadi polisi tak akan menangkapmu. Apa? Kenapa aku tak bisa mengingat hal yang semengerikan itu? Tapi melihat semua luka di wajah dan tubuhku, mungkin semua benar seperti apa yang Josh katakan. Tidak. Aku harus mengaku. Aku terbata-bata dalam tangis. Apa kau gila? Kau ingin masuk penjara? Tapi... Alice, tak ada tapi. Aku akan melindungi dan menjagamu tetap aman. Ini begitu berat untuk dicerna. Jadi dalam keadaan panik, kudapati diriku sendiri menyetujui rencana gilanya. Josh bilang ini adalah bunker darurat peninggalan kakeknya. Tentu saja. Maksudku, baunya sangat apek. Bahkan tak terdapat jendela, hanya lampu dinding yang berkedip-kedip.
Aku merasa seperti berada di film horor. Josh juga memberitahuku kalau dia sudah mengambil ponselku. Jadi polisi tidak akan bisa melacaknya dan menangkap kami berdua. Dan itu dia, setiap pagi, siang, dan malam, Josh akan membawakanku makanan dan berbicara padaku tentang harinya. Papi, aku pulang. Papi? Oh, awalnya itu terdengar lucu. Tapi segera aku alergi dengan kata itu. Hei, papi, makan ini. Papi ini, papi itu. Papi, papi, papi. Aku sangat muak dengan kata papi. Sampai terkadang aku sungguh mengira aku tak lebih dari sekedar peliharaannya. Kemudian tiap malam dia bersikeras menggosok punggungku supaya aku lebih mudah tertidur. Kedengarannya menyenangkan ya kan? Tapi tidak, itu tak menyenangkan. Dia menggosokku sangat keras dan saat ku minta dia hentikan itu, dia hanya tertawa. Jelas, dia tak melakukan itu untuk membuatku merasa lebih baik, tapi menganggapnya sebagai hobi. Dan tak hanya itu saja. Beberapa hari aku bangun melihatnya duduk di sana, menatapku dengan seringai lebar di wajahnya. Kemudian, saat ku periksa rambutku, kulihat dia sudah mengikatkan banyak pita-pita kecil konyol di situ. Apa kau gila? Aku bukan anak-anak. Aku menggerutu sembari menarik dan membuang semua benda konyol itu dari kepalaku. Tapi papi, itu kelihatan sangat lucu. Tom selalu suka itu. Aku melotot padanya. Tak perlu berkata apapun lagi. Oh, dan sekedar informasi, ya. Tom itu nama anjingnya yang lama. Oke, jadi aku tak perlu jadi jenius untuk menyadari kalau ada sesuatu yang tak beres dengan pikiran cowok ini. Tapi kemudian semuanya jadi makin aneh. Suatu kali, dia membawa turun makanan untuk kami makan bersama. Itu adalah ayam goreng. Dan segera saat aku membaunya, mataku berbinar. Aku hendak mengambil sepotong saat tiba-tiba dia menarik piringnya menjauh dan menggigitnya cepat. Aku bahkan tak punya waktu untuk bereaksi. Lalu dia memberiku tulang paha ayam yang belum dia habiskan itu. Bantu aku menghabiskannya, papi. Bagian ini terlalu keras untuk dikunyah. Aku memutar mataku padanya dan memerah karena marah. Melihat reaksiku, dia berkata, "Kenapa, papi? Tom selalu suka makanan sisa." "Apa kau gila?" teriakku. "Hei, aku bercanda. Kau tak bisa menerima candaan?" Dia menyeringai. "Bercanda? Bercanda macam apa itu? Aku sudah muak dengan ini. Tempat ini membuatku gila." Aku hampir tak bisa tidur sama sekali karena aku tak bisa bedakan antara siang dan malam. Kemudian, saat aku menutup mata, kudapati diriku sendiri tersiksa dengan kejahatan serius yang telah aku lakukan. Josh berusaha menyelamatkanku, ya. Tapi aku tak minta dia melakukan itu. Aku tak bisa hidup seperti ini. Aku harus menghadapi kenyataan. Aku harus menyerahkan diri. Besok paginya saat Josh membawakanku sarapan, kukatakan padanya apa yang ingin kulakukan. Seperti yang kuduga, dia jadi marah dan melotot padaku. "Alice, kenapa kau sangat ingin pergi ke penjara?" "Aku tak bisa tinggal di sini selamanya. Aku harus menghadapi apa yang sudah aku lakukan. Tapi sangat damai di sini bersama aku." "Damai? Apa dia serius?" "Tentu saja tak terasa damai. Sebaliknya, aku merasa sedang bermain peran jadi peliharaan. Aku menerjang ke depan, tapi Josh langsung menangkapku jadi aku tak bisa bergerak. Ku coba menggeliat dan melepaskan diri, tapi dia laki-laki yang kuat. Tiba-tiba dia menutup hidungku dengan sebuah sapu tangan dan mataku tertutup. Lalu semuanya jadi gelap. Perlahan aku membuka mata. Aku masih di ruangan yang tak asing tapi jeruji. Aku melihat jeruji. Aku di kandang. Kemudian aku menendang sesuatu. Itu adalah mangkuk air. "Papi, kau nakal sekali." "Aku tak bisa kehilanganmu, jadi aku menempatkanmu di sini." Dia menyeringai padaku sambil memberiku sandwich. Aku membuangnya, lalu berteriak padanya agar mengeluarkan aku. Melihat ini, dia langsung pergi dan kembali dengan setumpuk mainan empuk dan menjatuhkannya ke dalam kandang. Semoga itu bisa membuatmu lebih senang. Kemudian dia berusaha menjejalkan sandwich itu ke mulutku. Murka, ku gigit lalu kumuntahkan ke wajahnya, lalu mencibir sambil melempari mainan itu ke arahnya. Ya ampun, beberapa di antaranya bahkan berdecit. Wah, oke. Sikapnya berubah dan matanya jadi menakutkan. Jika itu yang kau mau, jangan salahkan aku nanti. Semuanya berubah setelah itu. Setiap hari dia hanya memberiku semangkuk biskuit bau. Lalu dia hanya duduk di sana melongo menatapku. Awalnya
Aku menolak memakannya, tapi pada akhirnya aku sangat kelelahan, jadi aku menyerah. Meskipun aku cukup yakin itu adalah biskuit anjing. Aku sadar kalau melawannya sama sekali tak menguntungkanku. Itu hanya membuatnya bertindak makin mengerikan. Itulah saat sebuah rencana jenius muncul di kepalaku. Jadi, berikutnya saat Josh muncul dengan biskuit, aku tersenyum manis padanya dan berkata, "Josh sayang, ini sudah lama sekali sejak kita berkencan. Bagaimana kalau kau pergi dan bawakan sebotol anggur, dan kita bisa habiskan waktu berkualitas bersama?" Matanya berbinar dan tentu saja dia setuju tanpa ragu-ragu. Dia segera pergi untuk dapatkan anggur itu. Bersulang untuk kita. "Josh, kau adalah cinta dalam hidupku, dan aku sangat bersyukur pada Tuhan yang telah membawamu ke dalam hidupku. Kumohon, tinggallah denganku selamanya." Kupasang senyum termanis dan berbisik di telinganya. Setiap kali dia menyesap anggur, ku kedipkan bulu mataku ke arahnya sembari mengisi ulang gelasnya. Menyatakan kalau aku ini aktris Hollywood dengan penampilan kelas Oscar adalah pernyataan yang meremehkan. Tak lama kemudian, Josh sangat mabuk, hingga matanya berkunang-kunang. Dia terjatuh ke tanah bahkan sebelum aku selesai menuangkan gelas anggur yang terakhir. Memanfaatkan kesempatan, aku melangkah melewatinya. Lalu, tiba-tiba ada sebuah tangan mencengkram pergelangan kakiku. Oh tidak, celaka aku. Jantungku rasanya seakan loncat dari dadaku. Aku langsung berbalik, siap untuk membawanya saat, ternyata dia cuma mimpi. Terima kasih Tuhan. Dengan hati-hati ku tarik kakiku dan segera berlari keluar dari sana. Aku memanjat tangga ke arah ruang tamu, di mana kutemukan ponselku tertinggal di meja. Dengan cepat aku meraihnya lalu lari keluar dari rumah mengerikan itu. Kakiku gemetaran dan rasanya seperti akan roboh kapan saja. Tapi entah bagaimana, aku berhasil temukan kekuatan dari dalam diriku untuk terus berlari. Aku tak bisa gunakan ponselku karena baterainya habis dan aku terlalu bingung untuk mencari tahu di mana rumahku. Jadi, saat aku menemukan kantor polisi, aku jalan menuju ke sana. Aku menghela nafas panjang. Ini merupakan keputusan yang sulit. Aku tahu aku akan masuk penjara, tapi aku tak bisa tinggal di ruangan bawah tanah Josh selamanya dan jadi pengganti peliharaannya. Tidak. Aku harus menghadapi apa yang kuperbuat. "Pak, saya di sini untuk mengaku." Polisi tampak kebingungan dan memberitahuku tak ada kecelakaan fatal akhir-akhir ini. Tapi kemudian dia bilang aku terlihat tak asing, jadi dia mencari namaku. Dan ternyata keluargaku sudah melaporkan aku hilang. Josh si penipu itu sudah membohongiku. Semua itu tipu muslihat agar dia bisa menahanku. Teganya. Aku mengisi daya ponselku dan muncul ratusan teks dan pesan suara dari teman dan kerabatku yang khawatir. Ini semua sungguh mencengangkan. Aku tertunduk beberapa saat. Kemudian semua ingatan perlahan muncul kembali. Aku sedang berada di parkiran mall dan aku merasa seperti ada orang yang mengikutiku. Jadi aku sembunyi di pojokan dan saat itulah Josh muncul. Jadi aku bertanya padanya, "Kenapa kau membuntutiku?" "Alice, aku mencintaimu. Kumohon kembalilah padaku." Aku memutar mata dan mulai berjalan pergi darinya. "Pergi dari sini, orang aneh. Kita sudah putus." Lalu dia mencengkeram pundakku. Aku meronta membebaskan diri dan berlari menjauh saat sebuah mobil muncul dan tentu saja. Josh adalah mantanku yang gila, suka mengontrol dan penguntit. Jadi, dia pasti sudah memanfaatkan ketidakwarasanku untuk membawaku kembali ke ruang bawah tanahnya dan muncul dengan rencana gilanya. Kemudian, yang membuat semuanya lebih mudah baginya, ternyata aku kehilangan ingatan. Tipikal. Itu adalah mimpi buruk, tapi untungnya sekarang sudah berakhir. Polisi menerima laporanku dan tak lama kemudian, keluargaku datang menjemput. Mereka semua menangis dan kami saling berpelukan erat. Butuh waktu untuk kembali ke kehidupan normal setelah semua trauma itu. Tapi aku hampir mencapainya. Aku ingin muntah tiap kali mendengar ada yang mengucapkan kata, "Papi." Namun, ini tidak menghentikanku untuk memelihara anjing penyelamatku sendiri, Lily si corgi, dan aku tak pernah memberinya pita di bulunya. Sedangkan Josh, dia dihukum karena menahan orang dengan tidak benar dan harus mendekam di penjara selama 4 tahun. Siapa yang ada di dalam kandang sekarang? Pantas kau dapatkan. Aku duduk di ruang resepsionis dengan kompres es di kepalaku, menunggu ibu datang menjemputku.
Dasar bola nyasar bodoh di kelas olahraga itu. Oh, itu dia. Tampil glamor seperti biasanya. Ibu bergegas datang dan memelukku, memeriksa apa aku baik-baik saja. Kemudian ibu memanduku keluar dari sana dan menyusuri lorong. Sekelompok remaja laki-laki terpaku dan menatap dengan mulut ternganga saat kami lewat. Salah satunya bahkan bersiul seperti serigala. Bahkan guru matematikaku yang sedang berjalan keluar kelasnya mulai membetulkan dasinya dan melambaikan tangan ke arah kami. Tidak, reaksi itu tidak ditujukan padaku. Itu semua untuk ibuku. Ibu terlalu cantik untuk terpengaruh oleh bagaimana para pria bertingkah laku di dekatnya. Di perjalanan pulang, aku mendapat pesan dari sahabatku Mini. Aku bertaruh semua pria akan berlomba-lomba untuk mendapatkan kencan dengan ibumu. Dia bagai seorang dewi tadi. Aku tertawa kecil. Membayangkan sekelompok pria dewasa bersaing untuk mendapatkan perhatian ibu membuatku geli. Aku tak paham kenapa ibuku masih melajang. Ibu itu orang yang cantik, sukses, dan sangat baik. Dan kurasa ia akan senang jika ada pria bersama dengannya, ya kan? Oke, jadi Mini tak benar-benar serius. Tapi semakin kurenungkan, gagasan itu semakin menarik, jadi aku membalas pesannya. Ceritakan lebih banyak soal ide kompetisimu itu. Kemudian suatu kali, saat ibu sedang pergi dinas, aku mengundang Mini ke rumah. Kami habiskan sepanjang sore memposting audisi online dan menyebarkan selebaran di sekitar kota. Tak lama kemudian, lamaran yang masuk membanjir. Ya ampun, beberapa ada yang tampan, tapi beberapa sangat tak tampan. Hapus saja, pastinya. Kami siapkan segalanya dan habiskan berjam-jam memilah-milah semua pelamar. Harus ketat, karena yang terpilih harus sempurna seperti Pangeran Paris untuk bersanding dengan wanita seperti ibuku, yang sebenarnya bernama Helen. Akhirnya kami menyaringnya jadi 10 besar dan kami mengundang mereka untuk mengikuti babak 1. Kebugaran itu penting, ya kan? Ya, setidaknya itulah yang dikatakan Mini. Jadi kami menyiapkannya di taman setempat. Semua pria tersebut muncul, termasuk Pak Swanson, guru senamku. Oh, canggung sekali. Tapi hey, kurasa dia pria yang tampan dan kuat secara fisik. Pertama-tama mereka harus lari 1 putaran penuh di lapangan, karena stamina itu penting. Kemudian mereka harus mengangkat beban seberat 54 kilo, setara dengan berat ibuku. Ibu pastinya butuh pria yang bisa memanggulnya di atas pundak seperti yang mereka lakukan di film-film. Ya Tuhan, melihat mereka sedang pemanasan sungguh menggelikan. Seorang pria muncul dengan baju terusan berbahan likra dan mulai melakukan gerakan jumping jack, dan pria lainnya melakukan gerakan karate yang aneh. Semuanya menyelesaikan lari, ya, hampir semuanya. Tapi beberapa dari mereka kesulitan mengangkat beban, termasuk Pak Swanson, yang sudah berubah merah padam dan mengerang. Aku dan Mini menutup mulut untuk menahan tawa kami. Selamat tinggal Pak Swanson. Itu karena jahat pada kami di kelas 6. Menyelesaikan babak ke-1, kami mengeliminasi 3 pria. Sayang sekali karena mereka tampan. Masuk babak kedua. Ini bukan hanya tentang otot, otak juga penting. Itulah kenapa Mini dan aku menghabiskan 2 hari mencatat semua pertanyaan untuk babak kuis siapa mau jadi pacar ibuku. Ibuku pantas dapatkan pria yang tahu segalanya. Kami siapkan deretan kursi anak di halaman belakang. Lalu kami berjalan di sepanjang barisan dan melontarkan pertanyaan kepada mereka. Tiba-tiba, seorang pria berdiri dan dengan marah mengatakan ke yang lain, "Kenapa kita biarkan anak-anak menguji kita seperti ini?" Lalu dia bergegas pergi. Mini berbisik. Tak terlalu mengejutkan sebenarnya, kulihat dia garuk-garuk kepala saat pertanyaan lainnya. Kami kemudian mengeliminasi mereka yang nilainya paling rendah, menyisakan hanya 5 yang berpotensi lanjut ke babak ketiga. Malam itu, aku hendak mengambil sesuatu untuk dimakan. Kulihat ibuku berdiri di dapur. Ia kembali lebih cepat daripada yang kukira. Ia menatap tumpukan profil yang ada di atas meja dengan stempel diterima dan ditolak di atasnya. Bingung, ia bertanya padaku, "Zara, apa artinya ini?" "Bu, kami rasa ibu sudah lama sekali menyendiri. Jadi aku dan Mini mengadakan kompetisi untuk menemukan pria untukmu." Aku memasang wajah luguku. Sebenarnya besok adalah babak ketiga. Akan sempurna jika ibu bisa bergabung dengan kami untuk wawancara. Kumohon. Ibu melotot padaku dan menggelengkan kepala. Tapi aku terus memaksa sampai akhirnya dia berkata, "Baiklah, aku akan datang." Aku melongo kegirangan dan memeluknya. Masuk ke babak ketiga, tahap wawancara. Aku dan Mini memberi pertanyaan sementara ibu, Ratu Helen, menyaksikan dari singgasananya. Yang pertama, Tyler, melambai pada ibu dan berkata, "Helen, apa kau mengenaliku?" Ibu hanya tersenyum ramah.
Ternyata Tyler sudah naksir berat dengan ibuku sejak mereka berdua masih SMA. Kemudian saat Minnie memintanya menunjukkan bakatnya, dia abaikan Minnie dan berkata kepada ibu, "Oh Helen, aku tak pernah berhenti mencintaimu. Kau ingat dulu waktu kita..." Aku berteriak, menyelanya. Tak cukup mengesankan. Selanjutnya, yang kedua masuk, Simon. Oh, ia mengenakan setelan jas dan terlihat seperti pria terhormat. "Mungkin kau tak mengenaliku." Simon angkat bicara. Senyum ibu menghilang. "Aku Simon, kepala bagian teknik di perusahaan kita." Simon pasti sudah lama sekali naksir pada ibu, tapi ibu bahkan tidak tahu kalau dia ada. Penampilan bakatnya adalah memperbaiki 2 komputer rusak di rumahku. Berguna sih, tapi jujur saja itu tak cukup menarik. Ditambah, dia yang merupakan kolega ibu membuat canggung. Duh, begitu yang ketiga, yaitu James masuk, ibu langsung bangkit terkejut. "Helen, aku sangat merindukanmu." Dengan tulus dia berkata. Ibu langsung memberi isyarat padaku untuk mengeliminasinya. Kemudian bangkit dan masuk ke dalam. Ternyata James adalah mantan pacarnya di zaman kuliah. Oke, menyeramkan. Oh ya sudah, tersisa 2 pria. Yang berikutnya sangat memesona. Dia kelihatan seperti anggota boy band. Aku dan Minnie menepuk tangan bersemangat. "Hai, aku Daniel. Senang bertemu kalian." Senyum Daniel benar-benar membuatku dan Minnie meleleh. "Aku tak tahu apa kalian tahu, tapi aku tinggal di jalan ini." Yang benar, bagaimana bisa aku tak tahu ada tetangga tampan seperti ini? Dia kemudian mengeluarkan gitarnya dan memainkan sebuah lagu. Ya Tuhan, pria ini layak mendapat nilai sempurna. Tapi dia baru berumur 21 tahun. Jauh lebih muda dari ibu. Andy adalah yang terakhir dari semuanya. Sangat tampan dan manis. Sedangkan bakatnya, dia membuat cupcake untuk kami. "Kue-kue imut ini dibuat khusus untuk kalian para gadis cantik." Dia tersenyum. "Oho, betapa mempesonanya." Akhirnya, aku dan Minnie duduk bersama dan mendiskusikan opsi kami. Nah, hasilnya cukup jelas. Dengan bersemangat kuumumkan. Kami sudah membuat keputusan. Ayah baruku, Pangeran Paris yang terpilih untuk ibuku Helen, sang juara, adalah Andy. Dia tampak sangat senang dan tersenyum pada ibuku. Ibu tetap menjaga senyumnya yang sopan dan tetap diam saja. Hore, ini bagus sekali. Akhirnya aku punya ayah. Terlebih lagi yang ini bisa membuat makanan yang luar biasa. Aku tak sabar menunggu kencan pertama mereka. Au, sekarang biar ku beritahu kalian, kencannya berjalan dengan luar biasa. Andy mengajak ibu dan aku ke sebuah restoran mewah di kota. Dia menarik kursi untuk kami, memesan makanan yang dia rasa kami akan suka. Lalu dia mulai membagikan cerita-cerita yang keren sekali. Dia sungguh pria yang baik. Jika aku punya pacar, aku mau yang seperti dia. Setelah kami selesai, aku menyeberang jalan untuk membeli es krim dan melihat mereka berpelukan. Sempurna, sepertinya semuanya berjalan lancar. Oh, Andy, aku sudah bisa membayangkan kehidupan di mana dia menjadi keluarga. Malam itu, ibu duduk di sampingku sementara aku sedang mengirim pesan sambil nonton TV. "Zara, aku senang melihatmu bersenang-senang beberapa hari ini." Aku bergumam. Masih mengirim pesan. "Tapi pernahkah terlintas di pikiranmu bahwa yang kau lakukan ini untukmu dan bukan untukku?" Maaf? Aku berusaha keras untuk membuatnya bahagia dan ibu bisa bilang begitu padaku? Aku melepas pandangan dari ponsel dan menatapnya. "Sayang, kau hanya memilih pria yang kau paling sukai. Itu pilihanmu, bukan pilihanku. Aku menghargai apa yang kau lakukan, tapi hubungan tidaklah semudah itu." Dengan penuh air mata, aku ambil ponselku dan mengguncangnya. Mengatakan kalau aku sudah mengundang Andy datang di akhir pekan untuk mengajariku memasak. Ibu tersenyum. "Tak masalah, aku dan Andy sudah bicara dan memutuskan untuk tetap berteman. Jadi, rencana akhir pekan ini tetaplah sama." Aku menundukkan kepalaku dan meminta maaf padanya. Ibu benar, aku memilih Andy jadi favoritku tanpa pertimbangkan perasaan ibu. Tapi, ya, itu tak seburuk itu. Karena setelahnya, Andy selalu datang hampir tiap akhir pekan, mengajakku belanja bahan pokok dengannya, lalu memasak untuk kami. Dia mengajariku cara memasak dan membuat kue, dan kami bahkan ngobrolin cowok-cowok konyol di sekolahku. Serius, jika si Richard ingin dapat kesempatan dengan gadis secantik Zara kita ini, maka dia harusnya lebih kuat, kata Andy sembari tangannya memasak dengan luwes. Ya, Richard, terbakar. Ngomongin soal terbakar, aduh. Iya, itu aku yang barusan tersulut oven karena memikirkan semua ini. Andy bergegas datang, mengarahkan tanganku ke keran dan mengalirinya dengan air dingin. Oh, ya ampun, dia sangat perhatian dan bijaksana.
tak seperti cowok kekanakan seumuranku. Tak lama lagi adalah ulang tahunku yang ke-16 dan tentu saja Andy jadi koki makan malamnya. Ibu dan Minnie hanya perlu menyalakan lilin kue ulang tahun. Kemudian, saat kulihat Andy diterangi cahaya lilin, aku tahu aku tak bisa lagi membohongi diri. Aku jatuh cinta padanya. Kuhabiskan berhari-hari merencanakan pengakuan terbaik padanya. Hanya saja sebelum bisa kuberitahu dia bagaimana perasaanku, ibu memberitahuku, Andy baru saja telepon aku dan cerita dia ditawari posisi kepala staf di New York. Dia akan pergi minggu depan. Apa? Tidak. Kenapa? Ini Andy, cinta pertama dalam hidupku. Itu sangat tidak adil. Kami tak sempat menemuinya hingga hari di mana dia berangkat. Aku dan ibu pergi ke bandara untuk mengantarnya pergi. Aku tak sanggup menatapnya, jadi pandanganku terpaku ke lantai, sementara dia asik ngobrol dengan ibuku. Zara, gunakan apa yang sudah kuajarkan padamu untuk merawat ibumu dengan baik, oke? Andy mengedip dan menepuk kepalaku. Aku tak bisa menahan diriku lebih lama lagi. Tangisku pecah. Kupeluk dirinya dan menangis terisak. Andy, aku mencintaimu. Tolong, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Aku tak bisa hidup tanpamu. Beberapa saat, semua orang di bandara, termasuk ibuku, tercengang. Semua mata memandangku. Andy langsung mendorongku menjauh, berdehem dan mengatakan, Zara, kau ini gadis yang cantik dan juga manis. Kau akan temukan pacar yang sesuai. Kemudian dia menoleh ke ibuku. Doa yang terbaik untuk kalian. Selamat tinggal Helen, selamat tinggal Zara. Dan aku melihatnya berjalan pergi dengan air mata membasahi wajahku. Begitulah. Sudah 6 bulan sejak itu, dan aku akhirnya menyadari bahwa perasaanku pada Andy hanyalah perasaan bingung seorang remaja. Aku memang menyayanginya, tapi itu lebih seperti mengagumi dan menghormatinya sebagai sosok seorang ayah. Oh ya, aku beneran sudah punya ayah sekarang, tapi itu merupakan pilihan ibuku tersayang, namanya Harris. Dan dia mungkin bukan koki sehandal Andy, tapi dia pria yang baik dan dia bisa membuat ibu bahagia. Dan tentu saja, kami masih saling berkabar dengan Andy. Baik karir maupun kehidupan percintaannya berjalan sangat baik di kota apel besar itu. Aku sudah memetik pelajaran. Hidup penuh dengan pilihan. Beberapa baik dan beberapa tak terlalu baik. Tapi terkadang, sebesar apapun keinginan kita tak bisa membuat pilihan untuk orang lain. Justru, kita seharusnya berbesar hati dan biarkan mereka memilih sendiri. Kehidupan SMA sudah dimulai dan berjalan cukup lancar. Saat ini aku sedang berhubungan dengan cowok yang sangat tampan di kelas matematika. Cowok seumuranku ternyata tak terlalu buruk sejujurnya. Kehidupan Minnie juga tak terlalu buruk. Karena dia sekarang memacari Daniel si musisi itu dan menikmati touring bersamanya kapan saja dia manggung di konser. Akhirnya, yang membahagiakan bagi semua orang, bukan? Ya Tuhan, Evan, ayo kita nikah tanggal 3 April. Apa? Kamu serius? Iya, lihat. Kemudian dia melambaikan ponselnya depan wajahku. Di layarnya adalah artikel mengenai pemilihan tanggal spesial untuk menikah. Ini, 3/4/2021. Toh kita akan menikah juga kan? Jadi kenapa kita tidak pilih saja tanggal yang unik? Dan kamu tak akan lupa hari jadi pernikahan kita. Tapi sayang, itu 3 hari lagi. Bagaimana kita bisa mengatur pernikahan dalam waktu sesingkat itu? Dia pun melompat berdiri. Kita akan menikah di tanggal spesial itu. Kemudian dia pun lari ke lantai atas. Dia bercanda kan? Karena ini ide yang tak masuk akal. Oh, ngomong-ngomong, itu tadi Mila, pacarku. Dan aku Evan, saat ini kami sudah pacaran selama lebih dari setahun. Aku tak pikirkan lagi ide gilanya. Tapi kemudian, kulihat dia menelpon banyak tempat pernikahan dan sebagainya. Dan saat itulah aku sadar, dia tak sedang bercanda. Tidak mengherankan, semua tempat pernikahan setempat sudah habis dipesan di tanggal itu. Jadi Mila membuat rencana gila. Kami akan pergi ke ibu kota pernikahan dunia, Vegas. Ya Tuhan, ini gila. Tapi Mila tidak mau terima jawaban tidak. Jadi sudah kuputuskan, kami akan pergi ke Vegas sayang. Ada satu masalah. Kami tinggal di Alaska. Jadi perjalanan ini akan memakan waktu sekitar 2 hari 16 jam. Kami menelpon kantor untuk cuti beberapa hari. Kemudian kami bangun pagi sekali dan memulai perjalanan panjang kami ke Vegas. Harus kuakui, aku cukup bersemangat dengan petualangan kami. Tapi sedikit yang kami tahu, betapa banyak situasi konyol yang akan kami temui sepanjang perjalanan kami. Kami memulai perjalanan jam 5.30 dan hanya dalam beberapa jam saja Mila merasa lapar, jadi dia mulai nyemil stok cemilan kami. Kemudian aku kepingin keripik kentangnya juga, jadi ku minta dia menyuapiku sedikit. Tapi yang mengagetkan, tak sedikit pun ada cemilan yang tersisa, dan kami bahkan belum melewati batas kota. Secara manusiawi, itu tak mungkin. Lalu saat kami sampai di jalan tol, tiba-tiba dia bilang dia ingin pipis. Aku berhenti di pom bensin terdekat, tapi dia tak pergi ke toilet.
Malah dia menoleh ke arahku dan berkata, "Sebenarnya karena kita sudah terlanjur sampai di sini, gimana kalau kita makan siang?" Apa? Tapi ini jam 10 pagi. Dan bukankah dia baru saja menghabiskan semua cemilan kami? Aku tahu, tak ada gunanya berdebat dengan cewek yang sedang lapar. Jadi aku ikuti saja dia. Setelahnya kami turun ke jalan lagi. Aku merasa sedikit bosan, jadi aku meraih ponselku untuk memainkan musik Post Malone. Tapi Mila menghentikanku dan mengatakan dia punya sesuatu yang jauh lebih menarik. Novel audio to all the boys I have loved before. Yesus. Itu sangat membosankan sampai aku hampir tertidur. Jadi demi keselamatan nyawa kami dan nyawa pengendara yang lain, kuputuskan berhenti di motel untuk tidur. Lagi pula, aku tak kuat lagi mendengar soal Lara Jean dan cowok bernama Peter ini. Keesokan harinya setelah sarapan di kedai, kami berjalan menuju mobil kami. Saat Mila tiba-tiba melihat seorang wanita hamil memasukkan barang-barang ke bagasinya, dia langsung lari ke arah wanita itu. Lalu dia menyuruhku untuk melakukan muatan berat itu. Sementara dia hanya berdiri di sana dan mengobrol dengannya. Tiba-tiba, wanita itu menyentuh perutnya dan berkata dia merasa tidak enak. Ya Tuhan, jangan bilang dia akan. Ya ampun, ketubannya pecah. Cepat, kita harus membawanya masuk ke mobilmu, lalu pergi ke rumah sakit. Mobilku? Bagaimana kalau bayinya keluar? Tapi Mila tak mendengarkan, dan sudah membantu wanita itu masuk ke kursi belakang. Ya Tuhan, kuharap bayinya tak segera keluar. Kalau tidak, aku harus membakar mobilku. Biar aku yang menyetir, kau duduk di belakang dengannya. Suaminya tak ada di sini, jadi dia memerlukan laki-laki untuk dukungan emosional. Apa? Itu terdengar aneh, tapi tak ada waktu untuk berdebat. Wanita itu mulai menjerit kesakitan. Aku berusaha menenangkannya dengan menyuruhnya menarik napas dan mengeluarkannya, tapi dia hanya berteriak, "Diam kau!" Kemudian dia memegang tanganku dan meremasnya kencang sekali. Ya Tuhan, dia hendak mematahkan jemariku seperti tusuk gigi. Rasanya sakit sekali sampai aku mulai ikut menjerit bersamanya. Syukurlah kami mengantar wanita itu sampai di rumah sakit tepat waktu. Aku tak bisa bayangkan apa yang akan terjadi pada tangan dan mobilku jika bayi itu lahir lebih cepat. Jadi perjalanan pun berlanjut. Saat kami berkendara melalui Fort Nelson, kulihat seorang pria memegang papan yang isinya meminta tumpangan ke pom bensin terdekat. Tentu saja, kuabaikan pria itu dan ingin melewatinya. Tapi cewekku Mila ini rupanya tak bisa mengesampingkan hal itu. Dia membuatku menghentikan mobil dan dengan hangat menerimanya masuk mobil kami. Itu sangat menjengkelkan. Sementara aku mengemudi, aku mencium bau yang sangat busuk. Ya Tuhan, baunya sangat tak enak sampai aku tak bisa bernapas. Ini pasti pria ini. Aku melempar pandang marah ke Mila, tapi dia hanya balas memberiku senyum rasa bersalah. Ya, paling tidak dia harus ikut menderita. Aku tak punya pilihan lain kecuali membuka jendela di jalan tol. Mila memegangi kepalanya sambil berteriak, "Apa kau gila? Tutup jendelanya, anginnya merusak rambutku." Ya Tuhan, rambutnya jauh lebih penting daripada hidungnya. Syukurlah, setelah 30 menit kami sampai di pom bensin dan pria itu keluar dari mobilku. Aku pergi ke toilet untuk menyegarkan diri dan saat aku kembali, Mila tak ada. Aku hendak menelponnya, tapi ya ampun, aku meninggalkan ponselku di dalam mobil dan dia membawa kuncinya. Setelah 45 menit lamanya mencari, aku menyerah dan kembali ke mobil mendapatinya duduk di sana. Tangannya terlipat saat dia melotot padaku. Dari mana saja kamu? Kamu sadar, jadwal kita sangat padat." Apa? Apa dia serius? Kemudian tiba-tiba aku dengar seorang terbatuk di belakang. Aku berbalik dan yang mengejutkanku, kulihat seorang anak laki-laki duduk di sana. Apa-apaan? Kenapa ada anak kecil di mobilku? Mila menjelaskan kalau bos sekolahnya meninggalkannya dan kami perlu mengantarnya ke lokasi perkemahannya. Tidak lagi Mila. Kenapa dia harus selalu jadi malaikat kecil baik hati yang tak bisa menahan diri harus menolong semua orang? Tapi ya Tuhan, sekarang ini bukan waktunya untuk jadi Charles Angels dan selamatkan anak kecil itu. Aku memberitahunya itu dan dia langsung menuduhku tak punya hati, kejam, dan lainnya. Yesus, itu adalah orang ketiga yang kuberi tumpangan gratis hari ini. Aku mengemudi ke lokasi perkemahan, anak itu tiba-tiba merasa mual. Aku berteriak padanya untuk menahannya karena kami sedang di jalan tol dan tak mungkin untuk berhenti. Tapi dia mulai mengeluarkan suara muntah. Mila pun panik, jadi dia mengambil sesuatu dan menyuruh anak itu muntah di sana. Setelah aku menemukan tempat berhenti, aku berbalik dan melihat kalau Mila membuang semua barangku keluar dan menggunakan tas ransel Nike-ku yang berharga jadi kantung muntah. Cukup, aku sudah muak. Jadi aku berteriak ke anak itu, "Keluar dari mobilku!" Dia jadi ketakutan sampai-sampai dia lari keluar dan mulai menangis kencang. Itu tak baik, dia itu cuma anak kecil yang ketakutan. Bagaimana perasaanmu jika bus sekolah meninggalkanmu? Oke, mungkin aku sedikit terlalu kasar pada anak itu. Kau tak bisa salahkan aku. Beberapa hari yang panjang terlewati, dan itu adalah tas kesukaanku. Tapi tetap saja, aku keluar untuk menenangkan anak itu. Hei, tolong jangan nangis. Aku minta maaf ya untuk tadi. Aku tak bermaksud membentakmu. Aku cuma benar-benar lelah mengemudi. Anak itu berhenti menangis, tapi masih terlihat sangat takut padaku. Jadi aku berkata, "Hei, kalau kau memberiku senyuman, aku janji membelikanmu permen nanti." Dia segera tersenyum dan memelukku. Oh, hebat. Aku yakin Mila tak mengelap bersih mulutnya setelah muntah. Karena aku dapat noda muntahan di kaosku. Tapi ya, pelukan itu terasa menyenangkan. Kami mengantar anak tersebut, dan gurunya sangat berterima kasih.
Tapi karena semua yang sudah kami lalui hari ini, tak mungkin kami bisa beristirahat di motel dan sampai tepat waktu di Vegas. Jadi satu-satunya pilihan adalah berkendara sepanjang malam. Jadi Mila mengambil alih kemudi supaya aku bisa tidur sejenak. Suara klakson mengagetkanku dan aku pun duduk dan melihat kalau kami melaju selambat siput. Mila, ada masalah apa? Kau mengemudi lebih lambat daripada nenekku. Kurasa kita tersesat. Apa? Kenapa dia tak bangunkan aku? Kemudian, oh tidak, kami tiba-tiba mendengar suara sirene polisi. Dan coba tebak kenapa kami disuruh menepi. Ya, karena mengemudi terlalu lambat di zona 60 mil per jam. Ya Tuhan, aku kebingungan. Tapi Mila menengok padaku dan berkata, diam saja dan aku yang akan bicara. Dia membuka jendela dan mulai berbicara dengan cara yang aneh. Hai Pak Petugas, apa aku melakukan kesalahan? Bisa saya lihat SIM Anda? Oh ya, tentu saja. Ini dia, Pak Good Looking. Itu Goodland. Oh maaf, saya salah. Tolong jangan lihat foto saya. Rambut saya sedang jelek waktu foto itu diambil. Oh ya Tuhan, apa dia sungguh sedang menggoda polisi ini? Dia melihat SIM-nya dengan wajah cemberut. Oh tidak, kami akan berakhir ditahan. Sebenarnya Nona Forster, kurasa Anda terlihat cantik di foto ini. Kali ini saya akan memberi Anda peringatan, tetapi tolong lebih berhati-hati. Mengemudi dengan kecepatan 20 di zona 60 mil per jam lebih berbahaya daripada kedengarannya. Hah? Oh ya Tuhan, terima kasih banyak. Ini pasti hari keberuntunganku. Aku diberhentikan oleh petugas yang tidak hanya tampan, tapi juga baik hati. Jika aku tak menikah besok, aku pasti akan meminta nomor Anda. Ya Tuhan, kurasa dia paham. Setelah itu, aku tak bicara padanya semalaman. Bisa-bisanya dia menggoda pria lain tepat di depanku. Dan sekarang kami punya kurang dari 16 jam ke Vegas dan menikah. Jadi kami cepat-cepat sarapan di kedai lalu terus mengemudi. Sisi positifnya, kami akhirnya menyeberangi perbatasan Kanada. Kami berada di Montana. Kemudian Mila menengok ke arahku dan menggerutu. Asal kau tahu, kau lupa menutup jendelanya lagi. Sesuatu bisa saja merayap masuk sementara kita di kedai tadi. Hah? Apa dia serius? Aku tak punya waktu atau kesabaran untuk ini, jadi aku mengangguk saja dan membiarkannya. Kami duduk dalam keheningan, tapi tiba-tiba aku mendengar ada yang mencicit. Mungkin itu Mila. Ya ampun, pasti ada sesuatu dalam mobilku. Aku menepi dan menengok tempat duduk belakang, dan melihat seekor sigung melompat ke arahku. Kami berdua berteriak dan keluar dari mobil. Saat sedang kupikirkan cara menyingkirkannya, Mila tiba-tiba menunjuk. Apa kau sadar mobilnya meluncur menuruni bukit itu? Aku berbalik dan mobil itu beneran meluncur. Aku pasti lupa menarik rem tangan. Kami mengejar mobil itu, tapi untungnya mobil itu meluncur ke hamparan lumpur. Aku melongok ke dalam dan paling tidak sigungnya sudah tak ada. Aku mencoba mengemudikan mobil itu, tapi mobilnya mengeluarkan suara mengerikan dan sepertinya makin tenggelam ke lumpur. Jadi aku keluar untuk mendorong mobil itu dan Mila pindah ke kursi pengemudi. Tapi kemudian lumpur mencerai kemana-mana. Dan kataku kemana-mana itu, maksudku ke semua tempat. Aku memintanya berhenti, tapi coba tebak. Dia tak mendengarkanku karena musik yang harus diputarnya tak dapat dipercaya. Sementara disinilah aku berlumuran kotoran. Tapi ya, meski musiknya sangat mengganggu, lagu Blinding Lights dari The Weeknd cukup menyemangatiku dan membuatku mampu mendorong mobil itu sekuat tenaga. Dan yes, aku keluar dari lumpur. Aku lelah, kotor, lapar, dan hanya ingin sampai ke Vegas dengan utuh. Apa itu terlalu banyak untuk diminta? Kurasa Tuhan mendengarkan doaku karena kami sampai juga ke Las Vegas. Dan itu jam 11.30 malam. Aku punya waktu 10 menit untuk mandi dan ganti baju. Tapi Mila memaksa agar kami langsung menuju kapel. Ya Tuhan Mila, aku terlihat seperti baru saja bergulat dengan John Cena di kubangan lumpur. Kami berlari menuju bagian resepsionis saat kulihat jam tanganku menunjukkan pukul 11.45. Ya Tuhan, aku tak percaya kami berhasil. 3 hari berlalu, rasanya seperti 3 bulan. Hai, sekarang tanggal 3 April dan kami di sini untuk menikah. Resepsionis itu mengerut pada kami lalu berkata, maaf sayang, tapi sekarang tanggal 4. Kemudian dia menunjuk ke jam kalender di mejanya. Hah? Apa kita melewati waktu atau bagaimana? Kemudian aku tersadar. Nevada itu 1 jam lebih awal dari Alaska. Ya Tuhan, kami benar-benar lupa soal itu. Ini sudah tanggal 4 April. Mila terlihat terpukul, dan aku merasa agak kecewa juga soal itu. Tapi jika aku sungguhan jadi mempelai pria dengan penampilan berlumpuran ini, aku tak akan pernah berani melihat foto pernikahanku selamanya. Terlebih lagi, setelah semua yang kulalui di perjalanan ini, kurasa yang terbaik adalah saling mengenal lebih jauh sebelum kami menikah. Aku sudah cukup bahagia dengan apa yang kami miliki sekarang. Tak perlu terburu-buru, ya kan?